Bab 471, hati Anda terlalu lembut. Huo Yuhao menghapus tiruannya dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Dia mengangguk ringan dan berkata, aku baik-baik saja. Dan kau? Juzi tersenyum tipis dan berkata, kamu sudah melihatnya, aku telah memimpin pasukan besar ke medan perang. Ini tidak baik untuk saya, tetapi juga tidak buruk. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya ketika dia balas menatapnya, dan mereka terdiam sesaat. Mata Juzi sangat bersemangat, tetapi mata Huo Yuhao penuh dengan ratapan. Sudah lama berlalu, tetapi dia masih bisa mengingat dengan jelas bahkan sekarang ketika dia membawa Juzi jauh ke sarang binatang buas dan mempertaruhkan nyawa mereka. Yuhao, apakah kamu benar-benar orang yang menghancurkan alat jiwa pengintai udara kita? Juzi tiba-tiba bertanya. Huo Yuhao mengangguk sebagai jawaban. Juzi menghela nafas dan berbalik. Dia menatap ke arah di mana Fire Phoenix Legion dan pasukannya berkemah saat dia berkata dengan getir, aku tidak pernah berpikir bahwa kata-kata yang aku katakan saat itu akan menjadi kenyataan. Hal yang saya benar-benar tidak inginkan terjadi akhirnya terjadi. Akhirnya kami bertemu lagi di medan perang. Petik 2. Huo Yuhao berkata, kamu hanya seorang gadis, kenapa kamu harus melemparkan dirimu ke dalam perang ini? Belumkah Anda menikahi Su Tianran? Dia benar-benar memungkinkan Anda menunjukkan diri Anda di luar. Petik 2. Juzi berkata dengan jelas, dia adalah orang yang sangat peka terhadap bahaya, dan dia bahkan tidak mempercayai orang-orang terdekatnya. Saya pengecualian, karena saya menyelamatkan hidupnya ketika dia berada di masa-masa paling sulit. Karena itu, dia selalu mempercayaiku. Pernikahan kami hanyalah proses seremonial sehingga dia bisa mengizinkan saya melakukan lebih banyak. Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah istrinya, tetapi lebih akurat untuk mengatakan bahwa saya adalah subjek yang paling terpercaya. Kekuatan militer selalu paling penting di matanya, jadi dia memasukkan saya ke dalam tentara. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi ketika dia terluka parah bertahun-tahun yang lalu, kakinya tidak hanya lumpuh, tetapi dia juga tidak subur. Saya belum pernah tinggal bersama dengannya sampai hari ini. Petik 2. Huo Yuhao heran ketika dia mendengar kata-katanya. Dia adalah seorang kaisar, tetapi dia mandul. Jika rahasia ini diketahui publik, itu mungkin akan mengguncang tahta Su Tianran sampai ke intinya. Juzi terkekeh dan berkata, aku memberitahumu semua ini, dan sepertinya statusmu di pikiranku telah melampaui miliknya. Tapi saya percaya Anda tidak akan mengatakan ini kepada siapapun, kan? Petik 2. Huo Yuhao berkata, karena kamu percaya padaku, apalagi yang bisa saya katakan. Saya bukan orang jahat. Petik 2. Juzi berbalik dan menatapnya lagi. Maafkan aku, Yuhao. Meskipun saya tidak mau bertemu dengan Anda dalam keadaan seperti itu, saya sangat senang melihat Anda hidup. Jangan bertengkar denganku, oke? Anda tidak akan menjadi lawan saya di medan perang. Hatimu terlalu lembut, dan itu terutama berlaku untuk orang-orang di sampingmu. Hatimu selalu terlalu lembut. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan kening saat matanya perlahan menjadi dingin. Itu karena dia bisa melihat bahwa mata besar Juzi berkedip dengan emosi yang menentukan. Juzi, aku bisa membawamu pergi jika kamu mau. Saya dapat membawa Anda pergi dari Kekaisaran Sun Mun, dan Anda dapat memulai kehidupan yang sama sekali baru. Anda secara pribadi telah melalui kekejaman perang, jadi mengapa Anda harus membawa perang kepada lebih banyak orang? Petik 2. Ekspresi Juzi berubah, dan suaranya tiba-tiba menjadi melengking. Itu mudah bagimu untuk mengatakan. Tentara Star Luo Empire membunuh ayah saya saat itu dan menghancurkan keluarga saya, jadi mengapa Anda tidak mengatakan itu kepada jenderal dan komandan mereka? Mereka menghancurkan saya dan semua yang saya miliki, dan saya ingin membalas dendam. Sudah lama saya katakan bahwa alasan mengapa saya masih hidup di dunia ini adalah untuk balas dendam. Siapapun yang akan membantu saya membalas dendam akan membantu saya. Su Tianran adalah dermawan saya, dan Anda tidak. Petik 2. Huo Yuhao merasakan dendam yang beriak dari Juzi, dan terdiam. Mereka kembali ke interaksi tenang mereka dari sebelumnya. Kebencian pada wajah Juzi secara bertahap menghilang setelah beberapa saat, dan senyum tipis muncul. Mengapa kita berbicara tentang semua itu setelah tidak bertemu satu sama lain begitu lama? Saya tidak ingin kebahagiaan yang begitu sulit hilang begitu saja. Pergi, Yuhao. Kami telah menjadi dua garis paralel yang ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu. Anda memiliki jalan Anda, dan saya memiliki jalan saya.
Kecuali Anda membunuh saya sekarang, Anda tidak bisa menghentikan saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju, dan suatu hari, saya akan memimpin pasukan besar Kekaisaran Sun Moon untuk meratakan 3 kerajaan benua Douluo dan menaklukkan dunia. Tidak akan ada lagi konflik di benua itu ketika itu terjadi, dan saya akan memerintah negara ini dengan benar, sehingga akan ada kedamaian abadi. Petik 2. Matanya penuh gairah saat dia berbicara. Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar ketika dia mendengar kata-katanya. Memerintah negara ini dengan benar, dia. Juzi tersenyum dan menatap kaget di mata Huo Yuhao. Untuk suatu alasan, aku tidak pernah bisa menyembunyikan kata-kata yang ada di dalam hatiku setiap kali aku bersamamu. Mungkin karena Anda adalah satu-satunya pria yang pernah saya sukai di dunia. Sepertinya pilihan saya benar, Anda telah menjadi sangat kuat sekarang. Anda belum menjadi Douluo berjudul, namun meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya bisa merasakan bahwa Anda jauh lebih mengancam daripada Douluo berjudul biasa bagi saya. Yuhao, jika Anda bersedia membantu saya, ketika saya telah menaklukkan seluruh benua di masa depan, saya bersedia menjadi wanita di belakang Anda. Baik, ketika itu terjadi, saya percaya bahwa Anda akan mencapai puncak dunia manusia. Kamu baru berumur 20 tahun dan kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, Anda tidak seperti saya, karena saya telah menggunakan banyak obat-obatan dan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan saya. Perasaan saya sangat kuat, dan saya bisa merasakan aura individu yang sangat kuat dari generasi kami dari Anda. Anda pasti akan menjadi Douluo Transcendent, bahkan mungkin Ultimate Douluo. Berdiri di sisiku, ya kan? Jika itu terjadi, saya akan dipenuhi dengan harapan, dan bahkan semangat juang. Saya pasti akan mencapai tujuan saya dalam periode waktu yang lebih pendek. Petik 2. Huo Yuhao perlahan tapi dengan gigih menggelengkan kepalanya saat dia menatap gairah yang membara di matanya. Juzi, kamu benar. Kami adalah 2 baris yang tidak lagi dapat bertemu, dan Anda memiliki resolusi, sementara saya punya motivasi sendiri. Ya, sebuah kerajaan yang bisa menaklukkan seluruh benua akan membawa kedamaian di masa depan. Tetapi apakah Anda mempertimbangkan berapa banyak nyawa yang harus diberikan dalam perang ini untuk mencapai tujuan perdamaian ini? Petik 2. Juzi berkata dengan dingin, sukses dibayar dengan nyawa, dan masa depan harus dibangun di atas sungai darah. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, Juzi, aku tidak menyangka kamu akan berdarah dingin. Bagaimana Anda berbeda dari guru jiwa jahat? Meskipun saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan di masa depan, Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon bermain api dengan bekerja sama dengan Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus memiliki begitu banyak penguasa jiwa jahat, dan mereka sangat hebat. 2 Ultimate Douluo mereka adalah manusia paling kuat di dunia. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mengendalikan mereka? Di masa depan, bahkan jika Kekaisaran Bulan Matahari dapat menaklukkan seluruh benua, akankah para penguasa jiwa jahat ini tetap diam? Saya khawatir mereka akan memiliki tujuan yang sama seperti Anda ketika itu terjadi. Petik 2. Juzi tertawa, dan tawanya dipenuhi kepercayaan diri. Aku tidak perlu kamu khawatir tentang hal-hal itu. Selama Anda bersedia untuk bersama saya, dan membantu saya perlahan akan membiarkan Anda memahami rencana saya. Gereja Roh Kudus sangat kuat, tetapi bahkan manusia yang terkuat pun memiliki kelemahan. Selanjutnya, mereka adalah sekte. Apa yang saya kendalikan adalah kekuatan kekaisaran. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan individu dapat berperang melawan seluruh kekaisaran? Jadilah pria di belakangku, Yuhao. Silahkan, anggap aku memohon padamu. Petik 2. Juzi tiba-tiba menjadi sangat lemah saat kata-katanya berhenti di sana. 2 baris air mata meluncur turun di pipinya ketika tetesan air mata transparan dengan cepat berubah menjadi es dan jatuh ke tanah sebelum mereka hancur berkeping-keping. Huo Yuhao menatapnya. Ada ketidakpastian di matanya, dan ada ketakutan, tapi ada lebih banyak harapan. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kali nasib mereka berpotongan. Tetapi bisakah dia benar-benar melakukan itu? Huo Yuhao maju selangkah saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia membawa Juzi ke pelukannya dan berkata, Maaf, Juzi, tapi aku tidak bisa. Anda punya resolusi, dan saya punya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, mungkin kita hanya bisa menjadi musuh. Setelah hari ini,
saya akan mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan invasi Kekaisaran Sun Moon. Saya berharap perdamaian di benua ini, dan saya akan bekerja sampai akhir sampai hari saya mati. Petik 2. Zhu Zi membiarkannya memeluknya. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di punggungnya yang kokoh. Dia tidak berusaha meyakinkannya lagi, dan membiarkan air matanya mengalir seperti air terjun, dan tetesan air matanya berubah menjadi es di wajahnya yang cantik. Mereka berdua hanya saling berpelukan, dan Zhu Zi mengangkat kepalanya setelah beberapa saat-saat dia dengan lembut mendorong Huo Yuhao pergi. Kamu adalah orang yang paling tidak rela kumiliki sebagai musuh, Yuhao. Apakah kamu tahu itu? Zhu Zi berkata dengan sedih. Huo Yuhao mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, kamu dan aku sama-sama. Zhu Zi mengangguk dengan lembut dan berkata, baiklah, karena kamu sudah membuat pilihanmu, maka kita hanya bisa menjadi musuh setelah hari ini. Yuhao, pernahkah kamu menyukaiku? Petik 2. Huo Yuhao gemetar sebelum dia mengangguk dengan lembut. Zhu Zi tersenyum dan berjalan di sebelahnya. Dia meletakkan lengannya di lehernya saat dia mendekatkan bibirnya ke telinganya. Kurasa aku tidak menyukaimu untuk apapun. Terima kasih, dan bahkan jika Anda berbohong kepada saya masih sangat senang. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, kenapa aku harus berbohong padamu? Anda adalah wanita pertama yang masuk ke dalam hati saya, tetapi ada terlalu banyak rintangan dan hambatan di antara kami, terlalu banyak. Zhu Zi, kamu. Zhu Zi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya ke bibirnya. Dia tidak membiarkannya melanjutkan. Karena kita memiliki resolusi kita sendiri, maka mulai hari ini dan seterusnya, dapatkah kita berhenti berusaha untuk saling meyakinkan? Kami berdua akan bekerja keras di jalur kami sendiri. Mungkin, beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade kemudian, ketika salah satu dari kita telah mencapai tujuan kita, semuanya akan berbeda. Bukankah begitu? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa segala upaya untuk meyakinkannya akan sia-sia. Zhu Zi menangkupkan wajahnya di tangannya saat dia menatap matanya sedekat mungkin. Dia membelai wajahnya dengan lembut ketika dia merasakan kehangatan datang dari pipinya, dan matanya ditutupi dengan air mata yang tidak tertumpah lagi. Aku tidak tega meninggalkanmu, tahukah kamu? Katanya lembut. Tubuh Huo Yuhao bergetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia memang menyukai Zhu Zi sebelumnya, tetapi hatinya sekarang benar-benar hanya milik Donger. Selain itu, bahkan jika Donger tidak muncul, dia tidak bisa menentang prinsipnya untuk Zhu Zi. Namun, hatinya benar-benar sangat sakit, sangat pada saat ini. Aku ingin menciummu, boleh aku? Anggap saja ciuman perpisahan. Zhu Zi berkata dengan lembut. Huo Yuhao tertegun sejenak. Zhu Zi melangkah maju ke tubuhnya tanpa menunggu jawabannya saat bibirnya yang sedingin es tetapi lembab menempel erat padanya. Bibirnya lembut dan harum. Huo Yuhao adalah pria normal, dan terutama karena suasana yang mereka alami, dia benar-benar tidak bisa mendorongnya. Keracunan halus menjalari tubuhnya, dan Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya tenggelam dalam perasaan ini. Bahkan rohnya mulai merasa sedikit tersesat di saat berikutnya. Huo Yuhao mendengus pelan, dan matanya tiba-tiba melebar, karena dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Zhu Zi masih menciumnya, dan dia tersenyum lembut. Bibirnya terbuka ketika dia berkata, jangan berusaha untuk berjuang. Keracunan tak terbatas ini tidak memiliki penawar racun. Itu tidak beracun, itu hanya akan membuat Anda tidur sebentar. Aku mencintaimu, Yuhao, sungguh. Aku cinta kamu. Anda akan menjadi satu-satunya pria yang akan saya cintai dalam hidup ini. Petik 2. Tubuh Huo Yuhao perlahan-lahan meluncur ke lengannya bersama dengan kata-katanya yang lembut dan halus. Kemabukan tanpa batas terlalu kuat. Lautan spiritual Huo Yuhao hampir seketika terputus oleh obat aneh itu, dan dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan keempat rohnya yang hebat. Kesadarannya perlahan meninggalkannya, dan hanya senyum pahit yang tersisa di sudut mulutnya. Zhu Zi benar, hatiku terlalu lunak. Zhu Zi menempatkannya dengan hati-hati ke tanah saat dia duduk diam di sampingnya. Dia mengangkat salah satu lengannya dan bersandar padanya ketika dia meringkuk di dadanya. Salju dan es ada di mana-mana di sekitar mereka, tetapi suhu rendah ekstrim North tidak memengaruhi gairah yang membara di hatinya sama sekali. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Perasaan meringkuk di lengannya luar biasa. Gelombang kehangatan memancar dari Zhu Zi dan menyebar ke kedua tubuh mereka untuk melawan hawa dingin yang hebat di sekitar mereka.
Dia hanya berbaring di sana, diam dan terpesona, menikmati saat bahagia yang langka ini. 15 menit berlalu ketika dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan hanya ada kebahagiaan di wajahnya. Dia perlahan-lahan duduk dari pelukan Huo Yuhao setelah 15 menit, dan kehangatan, kelembutan, dan kebahagiaan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh es. Dia perlahan-lahan berdiri saat menatap Huo Yuhao di sampingnya. Dia bergumam, "Aku memang mengatakan bahwa hatimu terlalu lembut, terutama terhadap orang yang kamu sukai. Tapi mengapa saya suka itu tentang Anda? Saya dapat merasakan bahwa Anda akan menjadi ancaman besar bagi rencana masa depan saya, dan saya harus membunuh Anda saat ini. Membunuhmu bisa menyelesaikan satu-satunya emosi lembut yang tersisa di hatiku, dan aku bisa menghilangkan ancaman besar pada saat bersamaan." Petik 2. Juzi membalik pergelangan tangannya saat dia berbicara, dan paku yang kekuningan muncul di genggamannya. Pembunuhan berkedip di matanya, tetapi berlangsung sesaat sebelum dia tersenyum. Dia tidak akan membunuhku, jadi bagaimana aku bisa membunuhnya? Hatinya lembut, dan hatiku dingin, tetapi hatiku meleleh hanya ketika aku bersamanya. Kamu sangat bodoh. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyakitimu. Apakah kamu tahu itu? Selama kamu masih hidup, aku tidak akan menjadi gila. Sedikit kelembutan di hati saya adalah yang paling saya hargai. Bukan saja aku tidak akan menyakitimu, tetapi jika orang lain menyakitimu, aku akan membunuh orang itu tidak peduli siapa dia. Petik 2. Dia mengetuk ujung kakinya dengan lembut ke pinggang Huo Yuhao saat dia berbicara, dan membalik Huo Yuhao ke sisinya. Dia berjongkok di sampingnya dan menatapnya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangkat lonjakan kuning dan menusukkannya dengan ganas ke pinggang Huo Yuhao. Tanda pisah, tanda pisah. Angin dingin mengepul. Langit sudah cerah ketika Huo Yuhao datang dari pemadamannya. Siang hari di ekstrim North jauh lebih pendek dibandingkan dengan selatan. Langit sudah sepenuhnya terang pada saat ini, tetapi masih tampak sangat redup. Huo Yuhao dengan cepat duduk dan melirik ke dirinya sendiri tanpa sadar. Dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Dia melihat sekelilingnya, dan semuanya hanyalah salju dan es. Juzi sudah lama hilang. Namun, alat jiwa yang dideteksi Huo Yuhao yang menghasilkan panas ditempatkan dalam lingkaran di sekelilingnya. Ini adalah hal-hal yang telah memberinya kehangatan sebelumnya. Meskipun dia memiliki ultimate ice dan tidak takut pada dingin, dia tidak bisa menahan gelombang kehangatan yang mengalir di sekujur tubuhnya ketika dia melihat alat-alat jiwa yang menghasilkan panas. "Hai, Juzi." Huo Yuhao berdiri dan menatap ke arah pasukan besar Kekaisaran Sun Moon. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tetapi pandangannya dengan cepat beralih ke salah satu tekad. "Maafkan aku, Juzi. Anda memiliki target Anda, tetapi saya harus menghentikan Anda. Saya tidak bisa membiarkan Anda mencapai tujuan Anda. Jika kita bertemu lagi di medan perang, mungkin itu adalah takdir kita." "Yuhao, dia benar. Hatimu terlalu lembut. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu, kamu akan mati 100 kali lipat." Bayangan berkedip ketika permaisuri salju muncul tanpa suara di sampingnya. Dia membentak untuk melihat Ratu Salju, dan melihat penampilannya yang tidak senang. 4 roh Huo Yuhao sangat kuat, tetapi keberadaan mereka tergantung pada Huo Yuhao. Pada malam sebelumnya, setelah lautan spiritual Huo Yuhao terhalang oleh intoksikasi tak terbatas yang menyeramkan itu, keempat rohnya tidak bisa menyalurkan kekuatannya tidak peduli seberapa khawatir mereka. Mereka bahkan tidak bisa keluar karena laut rohaninya tertutup. "Maaf, Permaisuri Salju," Huo Yuhao memaksa tertawa saat dia menjawab. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Hatimu yang lembut telah menuntunmu ke situasi mengerikanmu saat ini. Wanita itu berbahaya. Jika Anda bisa, membunuhnya adalah pilihan terbaik." Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, "Saya tidak bisa melakukannya. Juzi telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Saya," Permaisuri Salju melambai padanya dan tidak membiarkannya melanjutkan. "Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka jangan berinteraksi dengannya sedekat itu lagi. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Saya akan terus menyelidiki apa yang harus dilakukan pasukan ini. Mereka telah datang begitu jauh ke ekstrim North, dan tidak mungkin mereka ada di sini untuk berurusan dengan saya. Mereka pasti punya tujuan lain. Saya akan menemukan tujuan mereka, dan kemudian saya akan menghentikan mereka." Petik 2. Permaisuri Salju berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu tidak sulit.
Ini rumah saya, dan juga rumah Ice Empress. Petik 2. Mata Huo Yuhao bersinar ketika dia mendengar kata-katanya. Apa maksudmu, Snow Empress? Permaisuri salju berkata, kamu harus menunggu sampai kamu tahu apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Petik 2. Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Meskipun dia berhati lembut terhadap Juzi, dia tidak pernah jelas tentang gambaran yang lebih besar. Dia tidak akan menyerah pada tujuannya sendiri hanya karena Juzi adalah komandan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao makan jatah kering dan menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja sebelum ia melakukan perjalanan ke arah di mana tentara Kekaisaran Sun Moon berkemah. Dia memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika pasukannya pergi, dia masih bisa melacak mereka menggunakan jejak yang mereka tinggalkan dengan kemampuannya. Namun, pasukan Sun Moon Empire masih ada di sana, dan mereka masih berkemah di tempat mereka malam sebelumnya. Selanjutnya, para insinyur jiwa dan tentara mulai sibuk. Mereka masih membangun berdasarkan fondasi dari jebakan yang telah mereka tetapkan untuk Huo Yuhao pada hari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mata Huo Yuhao terpejam saat dia melihat mereka bergegas, dan dia mulai berpikir. Sepertinya tempat ini adalah tujuan mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan di tempat seperti ini? Dia telah belajar pelajarannya, dan dia tidak akan pergi untuk menyelidiki lagi. Selain itu, bahkan jika dia melakukannya, dia harus sangat berhati-hati. Dia tidak tertarik menyebabkan kerusakan sekarang, karena mengetahui tujuan Kekaisaran Sun Moon lebih penting. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao mengamati dengan tenang di salju dan es, dan satu hari berlalu begitu saja. Ada banyak insinyur jiwa yang berpartisipasi dalam persalinan, sementara mesin mereka bekerja sangat cepat. Mereka membutuhkan satu hari tetapi untuk menyelesaikan dasar konstruksi mereka lebih dari 500 meter persegi. Sebuah mesin besar tertentu menarik perhatian Huo Yuhao. Ada benda seperti bor di bawah mesin yang sangat besar ini. Bor ini berdiameter lebih dari 5 meter, dan dibangun dengan mengangkat komponen ke tempatnya. Mesin ini sangat besar, dan pilar logam dari sebelum membentuk fondasi untuk konstruksinya. Beberapa mekanisme stabilisasi dibangun dengan pilar logam sebagai kerangka. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Huo Yuhao sangat curiga. Apakah mereka mencoba mengebor ke tanah? Tapi apa yang bisa ada di bawah tanah? Suatu ide muncul di Huo Yuhao saat dia merenung. Bawah tanah. Apa yang bisa di bawah tanah? Hanya ada satu jawaban, sumber daya. Mungkinkah ada beberapa sumber daya di ekstrim North yang dibutuhkan Kekaisaran Sun Moon? Atau, Huo Yuhao tidak terus mengamati dari tempat dia berada, tetapi berlari lebih jauh dan melayang ke langit. Dia telah mengikuti pasukan Kekaisaran Sun Moon selama beberapa hari ini, tetapi dia selalu melakukan semuanya dari tanah. Bidang pandangnya akan jauh lebih luas jika dia terbang ke langit, dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu saat itu. Udara dingin lebih tajam, dan suhunya bahkan lebih rendah. Namun, kondisi itu tidak memengaruhi Huo Yuhao. Dia tidak harus menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice, dia hanya membutuhkan domain es abadi untuk membentuk lapisan perlindungan di sekitarnya, dan itu sudah cukup. Huo Yuhao menatap ke bawah ketika dia terbang tinggi ke langit, dan dengan cepat menemukan beberapa masalah. Ada beberapa barak yang dibangun 25 km dari tempat tentara Kekaisaran Sun Moon berkemah. Daerah itu harus berada dalam wilayah Kekaisaran Dowling. Wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di arah lain, dan tampaknya ada beberapa bangunan tua sekitar 10 km. Kekaisaran Sun Moon saat ini berkemah di antara kedua wilayah itu. Ada yang salah. Huo Yuhao segera turun setelah pengamatan sederhana ini sebelum ia terbang menuju struktur reot Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia menggunakan deteksi spiritual, dan menemukan bahwa tentara Kekaisaran Sun Moon telah lama berjaga di bangunan tua itu. Ada banyak mesin besar di dalam struktur itu, dan meskipun mereka tidak semaju mesin yang baru saja dibangun Kekaisaran Sun Moon, dia bisa mengatakan bahwa mereka ditargetkan di tanah. Sumber daya, ya, sumber daya. Huo Yuhao tidak mendekat. Dia takut mengagetkan musuh-musuhnya, dan dia sedikit takut pada Juzi. Trik liciknya telah mengalahkannya sekali, dan dia harus lebih berhati-hati dalam berurusan dengannya. Jika dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi dengan Kekaisaran Sun Moon, tidak bisakah dia mengatakannya dari pihak Kekaisaran Dowling? Meskipun mereka semua berbatasan dengan ekstrim North, tujuan mereka cenderung sama.
Dia secara alami akan menemukan sesuatu jika dia pergi untuk mengamati barak Kekaisaran Dowling. Huo Yuhao berbalik ketika dia merenung, dan menempuh beberapa lusin kilometer dalam sekejap mata. Kekaisaran Dowling jelas tidak menyadari bahwa pasukan besar Kekaisaran Sun Moon telah tiba. Pada akhirnya, mereka dipisahkan oleh perbatasan nasional meskipun mereka begitu dekat satu sama lain. Kekaisaran Dowling masih menjunjung tinggi perjanjian mereka dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi, bahwa mereka tidak akan mengirim pengintai untuk melakukan pengintaian di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao sangat mengagumi Juzi saat dia mengkonfirmasi posisi barak di sisi ini. Jika Kekaisaran Sun Moon mendekat ke sisi ini, mereka kemungkinan telah ditemukan oleh Kekaisaran Dowling. Posisi Sun Moon Empire saat ini dekat dengan sisi lain, tetapi mereka berada di suatu tempat di mana tidak mudah ditemukan. Tidak ada keraguan bahwa, dengan Fire Phoenix Legion Kekaisaran Sun Moon, mereka dapat menghancurkan tentara Kekaisaran Dowling tanpa berkeringat. Tetapi jika mereka melakukan itu, mereka pasti akan memperingatkan Kekaisaran Dowling. Menilai dari situasi saat ini, Kekaisaran Sun Moon, bukan, Juzi, tidak ingin terekspos begitu cepat. Terlalu licik. Meskipun dia tidak ingin mengakui bahwa Juzi adalah salah satu jenderal Kekaisaran Sun Moon, dia harus mengakui bahwa dia sangat berbakat dalam urusan militer. Dia pasti lebih unggul darinya. Dia mendarat dekat dengan barak Kekaisaran Dowling, dan deteksi spiritualnya segera membentang di barak seperti jaring besar. Dia dengan cepat menemukan apa yang perlu dia ketahui. Barak Kekaisaran Dowling jelas sudah ada sejak lama. Ada pasukan 2000 penjaga berdiri di sisi ini, dan ada juga banyak pekerja yang bekerja keras. Permukaan bumi membeku, namun, suhu di bawah tanah jauh lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lokasi yang diakui publik untuk dikerjakan, dan mereka menggali beberapa mineral dari bawah tanah. Logam langka. Huo Yuhao akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia tidak menyangka bahwa tujuan Kekaisaran Sun Moon adalah urat logam langka yang muncul di perbatasan ekstrim North. Kekaisaran Dowling adalah 30 km dari Kam Sun Moon Empire, dan sekitar 50 km dari barak tua Heavenly Soul Empire. Tidak ada keraguan bahwa Heavenly Soul Empire awalnya menambang di sini juga. Ini berarti bahwa tambang bawah tanah mungkin dapat membentang 50 km. Seberapa banyakkah logam-logam langka itu? Tidak heran jika permaisuri, Juzi, akan pergi sendiri. Sumber daya di sini sama pentingnya bagi Kekaisaran Sun Moon. Mereka sangat maju dalam alat-alat jiwa, tetapi membuat alat-alat jiwa, terutama yang tingkat tinggi, memiliki kebutuhan material yang sama beratnya. Mata Huo Yuhao terbuka, dan dia akhirnya mengerti tujuan Kekaisaran Sun Moon. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka berhasil, tidak peduli apa. Jika Kekaisaran Sun Moon berhasil mendapatkan sejumlah besar logam langka di sini untuk mendukung mereka, siapa yang tahu berapa banyak alat jiwa yang bisa mereka kerajinan untuk digunakan melawan 3 kerajaan benua Douluo. Saya harus menemukan cara untuk merusak rencananya. Namun, Huo Yuhao tidak lagi begitu khawatir ketika dia menemukan rencana Juzi. Alasannya sederhana, menambang vena mineral seperti ini membutuhkan banyak tenaga manusia dan material. Mereka tidak bisa mencapai apapun dalam semalam. Kekaisaran Sun Moon harus menambang dalam jangka waktu yang lama. Juzi dan yang lainnya harus terlebih dahulu membangun pangkalan untuk penggalian sebelum mereka memulai secepat mungkin sehingga mereka dapat mengangkut logam langka kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Karena itu masalahnya, dia punya kesempatan. Seringai dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Saya tidak bisa berurusan dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon sendirian, tetapi seperti yang dikatakan Permaisuri Salju, kita berada di ekstrem North. Ini adalah Permaisuri Salju, Permaisuri Es, dan rumah tua Skydream Ichewom. Tanpa mendiskusikan dorongan besar dalam kekuatan untuk seseorang yang memiliki jiwa bela diri Es tertinggi, ini adalah dunia yang diperintah oleh Permaisuri Salju sejak lama. Status Snow Empress di ekstrem North sama seperti status Beast God di Great Stardoll Forest. Snow Empress, Ice Empress. Huo Yuhao menyalurkan pikirannya dan memanggil kedua permaisuri. Dua lampu berkedip ketika Permaisuri Es dan Permaisuri Salju muncul dari tubuhnya pada saat yang sama. Sejak mereka menemukan Manifold Mysterious Ice Essence, kedua permaisuri telah berintegrasi dengan esensi es, dan kekuatan asal mereka sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka masih tubuh energi, bentuk mereka tidak berbeda dari bentuk materi ketika mereka muncul dari Huo Yuhao kali ini.
Permaisuri es memerah sedikit ketika dia melihat Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapnya setelah dia mengungkapkan emosinya yang sebenarnya ketika Ratu Salju memprovokasi dia. Huo Yuhao secara alami tidak akan menggodanya pada saat seperti ini. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Permaisuri es, Permaisuri Salju, saya telah menemukan tujuan Kekaisaran Sun Moon. Mereka mencoba mengekstraksi logam langka di sini. Bagaimana kita menghancurkan operasi mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil sumber daya ini?" Petik 2. Permaisuri es menyelesaikan rasa malunya ketika dia bergegas untuk berbicara. "Bukankah itu sederhana? Kami akan mengusir mereka semua, dan kemudian kami akan mengekstraknya sendiri." Petik 2. Otot-otot wajah Huo Yuhao mengejang ketika dia menyaksikannya berbicara dengan santai. Dia berpikir dalam hati, semua orang yang sedang jatuh cinta tampaknya buta, apakah itu binatang buas atau manusia. "Bagaimana denganmu, Snow? Pikiran Ratu Salju seharusnya lebih normal." Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Es benar. Kami akan mengusir mereka, dan tempat ini akan menjadi milik kami. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kami, dan siapapun yang ingin datang ke tempat kami untuk menjara akan meminta untuk mati." Petik 2. Ahem. Huo Yuhao hampir tersedak air liurnya sendiri saat dia memaksakan tawa dan berkata, "Kalian berdua berpikir terlalu tinggi tentang aku. Saya sangat malu. Saya tidak memiliki kekuatan untuk membantu kalian mengusir mereka." Petik 2. Jawaban Ratu Salju itu jelas. "Apakah Anda lupa bahwa saya mengatakan ini adalah wilayah kami? Kami adalah diktator sejati tempat ini. Meskipun kami telah menjadi rohmu, dan kami tidak lagi memiliki kekuatan yang kami miliki saat itu tidak mengubah fakta." Petik 2. Suatu pikiran terlintas di benak Huo Yuhao. "Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakan?" Permaisuri Salju sedikit memiringkan kepalanya saat dia menunjuk dengan tangan kanannya ke tanah. Salju dan es di sekitar mereka langsung berubah menjadi siklon saat kepingan salju menari-nari di udara. Suhu di sekitarnya segera jatuh ketika matanya menjadi sedikit lesu. Rasanya senang bisa kembali. "Ini rumah kita." Petik 2. Permaisuri es mengangguk dan menimpali. "Ya, ini adalah pertama kalinya kami kembali sejak kami pergi bersamamu. Ayo pergi, Yuhao. Kami akan membiarkan mereka bergegas. Anda akan mengikuti kami ke Extreme North, dan kami akan pergi ke lingkaran inti." Petik 2. Baiklah. Kedua ratu telah berbicara bagian mereka. Tidak ada alasan lain baginya untuk ragu. "Iya nih, Permaisuri es dan Permaisuri salju telah memerintah binatang berjenis es dan jenis salju di dataran es Extreme North selama beberapa ratus ribu tahun, dan otoritas mereka di tempat ini sangat dalam. Meskipun mereka telah menjadi roh, mereka masih diktator di tempat ini." Huo Yuhao melonjak ke langit saat dia terbang menuju lingkaran inti Extreme North. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di dalam tenda Komandan Fire Phoenix Legion, Juzi dengan tenang memberi pesanan demi pesanan. Pesanan ini termasuk beberapa jebakan penting. Dia memahami Huo Yuhao dengan sangat baik, dan dari sudut pandangnya, dia sangat cerdas, meskipun kadang-kadang dia melakukan sesuatu berdasarkan emosinya. Juzi tahu bahwa menangkapnya lagi setelah gagal melakukannya maka yang terakhir kali akan lebih sulit. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan Huo Yuhao, tetapi dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menyerah bermain-main dengan pasukannya setelah dia tidak membunuhnya. Selain itu, dengan kecerdasan dan kemampuannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui apa yang dia lakukan dengan pasukan sebesar itu. Pada akhirnya, sesuatu seperti ini sangat sulit disembunyikan. Juzi tidak berniat untuk menyembunyikan niatnya lagi. Dia menjadi sedikit bersemangat dan antusias ketika dia mengetahui bahwa Huo Yuhao adalah lawannya. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk berbenturan. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan kekuatan Huo Yuhao telah benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa dia setidaknya seorang sage jiwa, dan dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri tipe spiritualnya seharusnya memberinya keterampilan jiwa yang memungkinkannya untuk menyembunyikan dirinya, dan keterampilan jiwa tipe S-nya secara alami berasal dari jiwa perkawinan Ice Ultimate-nya. Tidak heran kalau kemampuannya begitu kuat. Extreme North bisa dikatakan wilayah kekuasaannya. Tapi, jadi apa? Saya tidak akan pernah kalah. Semua bawahan Juzi telah pergi, dan dia berdiri sendiri saat senyum tipis muncul di wajahnya. Akankah kamu tetap datang, Yuhao? Saya sangat menantikan hal itu terjadi. Sejujurnya,
Saya tidak mau menjadi lawan Anda, tetapi ini benar-benar sangat menarik. Kita dapat memiliki pertempuran hebat di sini di Extreme North, dan kita akan melihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memberiku masalah lagi jika kau berakhir di tanganku. Setidaknya, saya hanya akan membiarkan Anda pergi setelah saya menyelesaikan tujuan saya di sini. Tahukah Anda, saya menyesal tidak membawa Anda kembali semalam, tapi ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Juzi tersenyum misterius ketika pikirannya berhenti di sana. Ada rahasia di dalam hatinya bahwa hanya dia yang tahu. Ya, dia adalah satu-satunya yang tahu, dan dia akan melindungi rahasia ini selamanya. Yu Hao, tahukah kamu bahwa kebahagiaan yang telah kamu berikan padaku akan tetap di sisiku? Bab 472, Tarian Ratu Salju. Waktu berlalu, hari demi hari. Dari perspektif Juzi, Huo Yuhao harus segera bergerak. Setidaknya, dia harus membuat semacam serangan menyelidik, dan berusaha menghancurkan beberapa alat jiwa pengawasan mereka di sisi ini. Kemampuan menyembunyikannya bisa dimaksimalkan hanya ketika ada alat jiwa pengawasan yang lebih sedikit. Yang membuatnya agak lengah adalah bahwa dia masih menunggu ketika 5 hari berlalu. Huo Yuhao tidak muncul pada akhirnya, dan rencana mereka berhasil dilaksanakan. Mereka mulai mengekstraksi logam dari tambang. Jalan-jalan terlalu jauh, dan di samping kondisi mengerikan di tempat yang dingin dan mengerikan seperti Extreme North, transportasi sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Juzi telah memutuskan sebelum mereka pergi bahwa mereka akan mengekstraksi, memperbaiki, dan memproses semuanya di tempat. Mereka hanya akan mengangkut semua logam langka ketika penyempurnaan selesai. Su Tianran adalah satu-satunya orang di luar Legiun yang tahu bahwa dia ada di sini secara pribadi, sementara semua logam langka yang akan mereka ekstrak dari operasi ini semua akan menjadi milik keluarga kerajaan kekaisaran, yang akan memperkuat kendali mereka atas keluarga kekaisaran. Semuanya diatur setelah dia berdiskusi dengan Su Tianran. Apakah dia benar-benar pergi? Itu tidak seperti kepribadiannya. Dia selalu menjadi orang yang berani ketika tekanan terus menumpuk, dan dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika aku musuhnya, tidak ada alasan baginya untuk pergi begitu saja, karena dia bertekad untuk menentangku. Juzi sedih seperti dia curiga. Sejujurnya, dia lebih suka berbenturan dengan Huo Yuhao daripada menerima berita sekali lagi bahwa dia telah kehilangan dia. Pada akhirnya, dia memiliki otoritas absolut atas pasukan di sini, dan yang harus dia lakukan adalah tidak menyakitinya, bahkan jika mereka saling berhadapan di medan perang. Dia tidak merasa sangat nyaman berpikir bahwa dia akan pergi begitu saja, pasti kerangka pikiran yang rumit secara emosional. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menyerah. 3 hari setelah meninggalkan pasukan besar Kekaisaran Sun Mun, setelah melakukan perjalanan terus-menerus untuk waktu yang lama, ia berada di dalam wilayah inti Extreme North. Huo Yuhao tidak mengalami banyak kesulitan saat dia terbang ke depan. Binatang buas khas tidak bisa mengancamnya sama sekali dengan kekuatannya, dan bahkan mereka yang relatif lebih kuat akan segera melarikan diri ketika dia meniru aura permaisuri es. The Ice Jade Empress Scorpion adalah salah satu dari Three Heavenly Kings Extreme North. Sebagian besar binatang jiwa tingkat tinggi dari Extreme North sangat akrab dengan aura permaisuri es, dan itulah alasan mengapa imitasi Huo Yuhao hampir selalu berhasil. Temperatur turun bahkan lebih ketika mereka memasuki wilayah inti Extreme North. Ada angin topan dan angin kencang menggigit di langit. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana terbang ketika dia terakhir di sini, jadi dia tidak belajar seberapa kuat badai ini. Kali ini, dia langsung mengalami pukulan segera setelah dia terbang ke wilayah inti Extreme North. Embusan angin yang kuat menyapu, dan Huo Yuhao tidak bisa menahan sama sekali saat dia terlempar lebih tinggi ke langit. Embusan yang mengerikan ini sangat kuat dan eksplosif. Jika tubuh Huo Yuhao tidak cukup tangguh, dan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate, dia akan hancur berkeping-keping. Huo Yuhao nyaris tidak bisa mendarat di tanah. Dia diliputi ketakutan, dengan pengetahuannya tentang individu-individu yang kuat, hembusan angin itu mungkin setara dengan serangan Sol Dou Luo berdering 8 dengan kekuatan penuh. Dia baru saja memasuki wilayah inti Extreme North. Bukankah akan menjadi lebih menakutkan jika dia masuk lebih dalam? Tidak heran dia hampir tidak pernah melihat binatang jiwa terbang di langit di sini. Itu sesuai dengan namanya sebagai tempat terlarang bagi manusia. Wilayah inti Extreme North berbagi nama dengan tempat pembantaian Great Star Doe Forest.
Bahkan hutan Evil Demon Kekaisaran Sun Moon jauh lebih rendah. Pada akhirnya, hutan Evil Demon mendapatkan reputasinya karena betapa kuatnya Evillea Tyrant King. Tempat pembantaian Great Stardow Forest mengandung banyak binatang buas, dan ancaman di wilayah inti Extreme North bukan dari binatang jiwanya, itu dari lingkungannya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan Titlet Doluo tidak bisa bertahan terlalu lama. Udara sangat kering, sementara angin dingin memotong seperti pedang. Tidak ada satupun batang rumput yang bisa dilihat, dan suhu yang sangat rendah akan terus-menerus membakar kekuatan jiwa majikan jiwa. Hampir mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini. Lagi pula, para master jiwa tipe S adalah minoritas. Karena itu, sangat sedikit penguasa jiwa yang datang ke tempat ini untuk berburu binatang buas. Ini adalah alasan mengapa kekuatan keseluruhan binatang jiwa Extreme North telah tumbuh ke tingkat yang hebat selama berabad-abad. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini tidak cocok untuk dihuni oleh makhluk buas jiwa, mungkin tidak akan lama bagi makhluk buas ekstrim utara untuk mengejar ketinggalan dengan kekuatan makhluk buas jiwa bintang besar Dow Forest. Huo Yuhao tidak lagi berani terbang di langit setelah pelajaran yang telah dipelajarinya. Dia berjalan di tanah, dan meskipun ada hembusan angin dingin yang memotong udara di dekat tanah, mereka jauh lebih lembut dibandingkan dengan angin yang lebih tinggi. Huo Yuhao memiliki Skydream Ichewom untuk melindunginya terakhir kali dia ada di sini, dan baru kemudian dia bisa melawan flu yang parah. Dia kembali ke sini bertahun-tahun kemudian sekarang, dan dia merasa sedikit aneh. Kembali selama pertama kali dia di sini, dia selemah semut dibandingkan dengan makhluk lain di Extreme North. Tanpa bantuan Skydream Ichewom, hanya lingkungan di sini yang akan membunuhnya berkali-kali. 10 tahun kemudian, hari ini, dia memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi mengerikan lingkungan ini sendirian. Selanjutnya, 2 Three Heavenly Kings dari Extreme North menemaninya. 10 tahun yang lalu, dia melakukan ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani pikirkan. Huo Yuhao tidak meminta permaisuri es atau permaisuri salju apapun saat mereka terus maju. Permaisuri es dan salju akan memberitahunya ketika mereka tiba. Dia bergerak maju sangat alami saat matanya melirik ke arah kirinya. Ada kehidupan yang beriak dari tempat itu, dan gelombang-gelombang itu sangat kuat. Apa itu? Huo Yuhao segera menggunakan deteksi spiritual dan memperluasnya ke kejauhan. Dia dengan cepat melihat beberapa binatang buas. Ada beberapa beruang utara ekstrim yang berotot. Beruang-beruang ini sangat besar, setidaknya 7 hingga 8 meter ketika mereka berdiri, sementara tubuh mereka sangat tebal dan tangguh. Jiwa binatang ini memiliki bulu yang tebal, dan kekuatan mereka menakutkan. Selain itu, kekuatan ledakan mereka begitu besar sehingga mereka bisa melompat jarak pendek secepat binatang buas tipe agility. Mereka tinggi dalam rantai makanan di dataran es Extreme North. Ada 4 beruang di sini, dan 3 di antaranya tumbuh, sementara hanya ada 1 yang relatif lebih kecil, hanya 3 meter. Itu tampak seperti bayi beruang. Beruang utara ekstrim yang telah dewasa harus memiliki setidaknya 1000 tahun budidaya, tetapi seseorang tidak dapat meremehkan ancaman mereka hanya karena mereka hanya binatang buas 1000 tahun. Beruang utara ekstrim di tempat ini seperti beruang teror Clef Dark Golden di hutan Great Stardow. Ribuan tahun ekstrim beruang utara bisa menyaingi 10.000 jiwa-jiwa normal, dan meskipun kekuatan bertarung mereka masih tidak bisa menyaingi beruang teror Cloud Dark Golden, sangat sedikit binatang buas yang berani memprovokasi mereka. Pada saat ini, keempat beruang utara ekstrim ini sedang mengisi daya di Huo Yuhao dengan kecepatan sangat tinggi. Huo Yuhao langsung merasa sedikit jengkel, karena dia akhirnya mengingat karakteristik Extreme North Bears. Binatang buas yang kuat seperti itu di Extreme North memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, karena Extreme North selalu memiliki kelangkaan makanan. Karenanya, indera penciuman mereka menjadi sangat kuat melalui evolusi yang konsisten. Mereka dapat mencium makhluk hidup lain dari jarak beberapa kilometer, dan jelas bahwa mereka telah menemukannya, dan memperlakukannya seperti mangsa. Huo Yuhao tidak lari, karena dia mengingat beberapa informasi tentang Extreme North Bears. Ketika dia menjalani pelatihan dalam rencana tentara tertinggi, gurunya yang mengajarinya tentang makanan memberitahunya bahwa kaki Extreme Bears adalah yang paling enak di antara beruang-beruang lain. Itu karena mereka tinggal di Extreme North, dan di bawah penyulingan terus-menerus dari hawa dingin yang parah, cakar mereka sangat gemuk dan berair. Mereka dapat dimasak dengan metode khusus tertentu, dan mereka akan terasa sangat lezat, sementara sangat bergizi bagi manusia.
Mereka sangat bermanfaat bagi para guru jiwa. Namun, tidak ada yang benar-benar berani mencoba membunuh mereka, karena mereka secara alami sangat ganas dan kuat. Mereka tinggal di wilayah inti ekstrim North, dan nafsu tuan jiwa tidak cukup bagi mereka untuk memberikan hidup mereka di tempat ini. Oleh karena itu, cakar ekstrim North Bears dijual dengan harga yang sangat tinggi di setiap kekaisaran di benua itu. Ada 4 beruang utara ekstrim. Karena kau memperlakukanku seperti makanan, maka aku tidak akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat siapa yang memakan siapa yang pada akhirnya. Kau tidak bisa melukai mereka. Mulut Huo Yuhao berkedut saat dia berusaha melawan mereka. Mengapa? Hanya mereka yang bisa memperlakukan saya seperti makanan, tetapi saya tidak diizinkan memakannya. Alasan macam apa itu? Petik 2. Permaisuri Es mendengus dingin dan berkata, jika saya mengatakan tidak, itu berarti tidak. Tidak ada banyak binatang buas di ekstrim North di tempat pertama, dan beruang ini dianggap salah satu spesies yang lebih jarang. Jika beruang ini dapat tumbuh hingga mencapai 10.000 tahun budidaya, mereka akan menjadi kekuatan tempur utama dari jiwa-jiwa ekstrim utara. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meluncurkan gelombang binatang? Siapa yang akan kamu targetkan? Huo Yuhao berkata dengan putus asa. Permaisuri Es membentak, bagaimana menurutmu? Apakah Anda tidak ingin berurusan dengan pasukan kekaisaran Sun Moon? Anda pikir Anda bisa melakukannya sendiri? Petik 2. Apa? Anda dapat memerintahkan beruang es itu? Huo Yuhao menjawab dengan kaget. Permaisuri Es tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesombongan di matanya sangat jelas. Keempat beruang itu mengisi dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka muncul dalam visi Huo Yuhao. Ekstrim North Bears sangat berotot, sementara anggota tubuh mereka berkembang sangat baik, tetapi otak mereka tidak sesederhana itu. 3 beruang dewasa cepat menyebar, dan yang paling berbahaya di tengah berlari menuju Huo Yuhao. 2 lainnya membungkus sisi, sementara yang terkecil mengikuti di belakang. Mereka mengelilinginya. Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah cakar beruang, sayang sekali mereka begitu lesat. Beruang terbesar dikenakan biaya pertama. Ketika melihat Huo Yuhao, yang berdiri di sana dengan tenang, dan permaisuri es dan salju di belakangnya, itu juga tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya menemukan manusia yang begitu tenang. Binatang buas yang memiliki kultivasi yang relatif lebih rendah seperti ini belum pernah melihat permaisuri es atau permaisuri salju sebelumnya, terutama ketika mereka tidak memiliki bentuk ini. Mereka dalam bentuk manusia sekarang, dan tidak ada bedanya dengan manusia ketika mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Ekstrim North Bear meraung ketika keagungannya diabaikan. Itu menyerang Huo Yuhao dengan tubuh berototnya, dan tubuhnya yang besar berdiri saat mengayunkan cakarnya ke arahnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah dilatih tentang hal itu sepanjang waktu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika beruang menggunakan kekuatannya, bulunya yang tebal segera diisi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan setiap helai rambut menjadi seperti jarum. Bulunya adalah pertahanan terbaiknya. Tidak ada pertanyaan bahwa beruang ini adalah sejenis binatang jiwa di mana tubuhnya sendiri adalah kekuatan utamanya. Ekstrim North Bears berbagi karakteristik yang sama dengan beruang teror Cloud Dark Golden, kecuali itu tidak memiliki cakar yang menakutkan dari beruang teror gelap. Huo Yuhao melirik permaisuri es dan permaisuri salju, dan ketika dia menyadari bahwa mereka tidak bermaksud melakukan apa-apa, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan beruang itu memukulnya. Dia maju ke depan untuk menghadapi beruang dengan tubuh seperti iblis, dan dia meraih kaki kanan beruang yang mengusapnya dengan kedua tangan saat dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Meskipun jiwa bela diri Huo Yuhao tidak memiliki apapun yang didasarkan pada kekuatan, dia telah mendapatkan sebagian dari kekuatan naga emas setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Selain fakta bahwa dia memiliki 7 cincin jiwa, dia jelas tidak takut pada beruang di depannya dalam hal kekuatan. Huo Yuhao mengayunkan tubuh besar 8 meter tinggi beruang itu ke udara dan mengirimnya menabrak permukaan es ketika dampak ledakan terdengar. 2 beruang lainnya yang masuk dari sisi sayap terkejut. Namun, mereka melaju kencang saat mereka menyerang Huo Yuhao dengan marah. Seperti inilah pria dan 2 wanita itu. Tubuh Huo Yuhao berkedip, dan dia tidak mengambilnya dengan paksa lagi. Sebaliknya, dia berlari di belakang Ice and Snow Empress. Jika kalian berdua tidak akan membiarkan aku makan cakar beruang, tidakkah seharusnya kamu setidaknya melakukan sesuatu?
Permaisuri Es mendengus ketika dia melepaskan aura yang awalnya dia tekan. Aura yang tak tertandingi segera dilepaskan, dan tekanan luar biasa yang dimiliki oleh 100.000 tahun jiwa buas memangsa 3 beruang es. 3 beruang yang mengamuk bertindak seolah-olah mereka disiram oleh seember air dingin ketika agresi histeris mereka segera menghilang. Mereka menggeram pelan saat mereka tersandung mundur. Beruang yang ditabrak Huo Yuhao ke tanah berguling ke satu sisi, sikapnya nyaris lucu. Beruang mungil yang mengikuti dari belakang langsung berhenti ketika merasakan aura ini. Ia menutupi kepalanya dengan cakarnya dan berbaring di tanah dengan bokongnya terangkat tinggi ke udara, begitu saja, dan itu sama menghiburnya dengan yang didapat. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri es. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman. Mata Es Empress menyala dengan lampu hijau saat suara aneh terdengar di mulutnya. Suara ini memiliki kualitas yang sangat menarik dan memikat, tampaknya bahasa jiwa binatang. 3 beruang mengangguk terus-menerus ketika mereka mendengar suaranya. Seorang atasan yang memberi mereka banyak tekanan berarti mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk menolak. 3 beruang bangkit setelah beberapa saat ketika mereka dengan cepat lari ke kejauhan. Permaisuri Es menatap mereka ketika mereka pergi dan bergumam, senang rasanya bisa kembali. Snow, alangkah baiknya jika kita masih diktator di tempat ini. Kami tidak memiliki musuh alami di sini, dan tidak ada yang ada di sekitar untuk menentang kami. Ini adalah surga kita. Petik 2. Permaisuri salju melayang di sebelahnya dan tersenyum ketika dia menjawab, saya mohon berbeda. Saya sudah mulai memahami manusia sejak saya berjalan ke dunia manusia. Selama beberapa bulan dan tahun terakhir, kami selalu membenci manusia, dan kami membenci mereka karena mengganggu cara hidup kami. Namun, kita terganggu lebih sedikit oleh binatang buas di sini dibandingkan dengan Great Stardew Forest. Meskipun aku kehilangan ingatan setelah mengikuti Yuhao, aku masih bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas sebagai putri salju. Kita harus mengakui bahwa manusia memiliki kecerdasan dan kreativitas yang lebih tinggi dari kita, dan kita hanya dapat beradaptasi dengan alam, sementara mereka dapat mengubah segalanya. Inilah alasan mengapa manusia bisa menaklukkan seluruh benua meskipun mereka sangat lemah pada awalnya ketika mereka dilahirkan. Mereka terlalu kreatif. Jika saya diberi kesempatan untuk memilih lagi. Tubuh The Ice Empress bergetar. Dia tidak berpikir Ratu Salju akan mengatakan sesuatu seperti itu, karena ini bukan Ratu Salju yang dia kenal. Permaisuri Es berbalik ke arahnya, matanya penuh keheranan. Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, apakah Anda terkejut? Apakah Anda belum melihat semuanya, Ice? Pikirkan tentang itu. Sudah berapa lama kami tinggal di Extreme North, dan sudah berapa lama kami memerintah tempat ini? Bukankah kamu sudah cukup? Saat ini, saya hanya ingin menggunakan tahun-tahun sisa hidup saya untuk mengalami hal-hal lain, sebanyak yang saya bisa. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk merasa bersemangat, dan merasa mulia. Saya tidak akan menyesal bahkan jika Yuhao tidak berhasil pada akhirnya. Mungkin saya akan memilih untuk mengompres asal saya dan bergabung dengan manusia lain ketika itu terjadi, dan saya akan menjadi manusia sekali lagi. Petik 2. The Ice Empress berkata, kamu telah berubah, Snow. Permaisuri salju tersenyum. Iya nih, saya sudah berubah. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengizinkan Anda untuk bersama Skydream? Omong-omong, bagaimana dia layak untukmu? Petik 2. Sang Ice Empress memerah saat dia menundukkan kepalanya. Dia telah menyembunyikan emosinya sejak hari itu, dan dia belum benar-benar memperhatikan Skydream Ichewom. Skydream Ichewom tidak khawatir, dan dia hanya bertahan dengannya setiap hari dan bertanya tentang kesehatannya. Ekspresi cinta Sang Ratu Es membuatnya bahagia, dan yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa permaisuri salju tidak menghentikan mereka untuk bersama. Sebaliknya, dia menambahkan bahan bakar ke api. Permaisuri Es berkata setelah beberapa saat, ya. Anda telah berubah, dan saya juga telah berubah. Mungkin, semua ini karena manusia telah mempengaruhi kita. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Saya tidak meminta salah satu dari Anda untuk mengubah apapun. Kata Huo Yuhao tak berdaya. The Ice Empress mendengus dan berkata, kami bisa melihat semua yang Anda lakukan. Anda telah mengubah kami melalui pengaruh yang tak terlihat. Petik 2. Dia berhenti sejenak setelah itu, lalu melanjutkan, mungkin aku harus merasa beruntung, karena kaulah yang telah menunjukkan kepada kita dunia manusia. Sebelum saya bertemu dengan Anda, saya selalu percaya bahwa manusia itu mungil dan menyedihkan dengan semua ketamakan,
kekejaman, dan kelicikannya. Yang mereka tahu adalah mengambil dari alam. Tapi kamu secara bertahap telah mengubah perspektifku setelah kita bertemu, dan aku telah menyadari bahwa ada manusia seperti kamu yang ditentukan dengan emosi mereka. Kreativitas dan bakat Anda, dan banyak hal lainnya, tidak diberikan kepada saya oleh saya atau Skydream Icewom. Kami membantu Anda, tetapi sebenarnya Anda telah membantu kami juga. Kami telah belajar banyak hal dari Anda. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak bisakah kamu menyentuh? Namun, Brother Skydream harus benar-benar berterima kasih kepada saya. Tanpa saya sebagai vessel, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggerakkan hati Anda. Petik 2. Jangan bicara tentang dia. Permaisuri Ice balas dengan malu-malu. Huo Yuhao tersenyum sambil melanjutkan. Ice Empress, karena kamu sudah memastikan perasaanmu, mengapa kamu masih melarikan diri dari mereka? Di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat Anda atau seberapa kuat kita akan menjadi di masa depan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sama seperti hari itu ketika saya dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Saya tidak pernah berharap untuk jatuh dalam perangkap, dan jika saya tidak beruntung hari itu, di samping tanggapan yang sesuai, mungkin saya akan mati. Nasib Anda akan berubah karena kematianku. Petik 2. Permaisuri Es mengerutkan kening berkata, apa yang kamu coba katakan? Jangan bertele-tele tentang semak belukar. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya mencoba untuk memberitahu Anda bahwa hidup ini singkat, dan kita harus menikmati kebahagiaan kita selagi kita masih bisa. Karena Anda sudah memastikan perasaan Anda, mengapa Anda tidak memperlakukannya demikian? Brother Skydream benar-benar menyukai Anda, dan karena Anda juga menyukainya, maka Anda harus menerima perasaannya dengan serius. Petik 2. Permaisuri Es semakin memerah ketika dia memutar matanya dan berkata, kalian laki-laki hanya tahu cara membantu laki-laki lain. Huo Yuhao terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik ke Snow Empress dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Permaisuri Salju tersenyum polos dan berkata, kami menunggu, yang harus kami lakukan adalah menunggu di sini. Tunggu, Huo Yuhao mulai mengerti. Sepertinya Permaisuri Es meminta beruang-beruang itu untuk menyampaikan beberapa pesan. Tepat pada saat itu, bingkai elegan Ratu Salju tiba-tiba meluncur ke belakang dan melayang ke langit seperti penampakan. Hati-hati, Snow Empress, Huo Yuhao buru-buru berteriak padanya. Dia secara pribadi mengalami betapa menakutkannya badai itu di langit, tetapi Permaisuri Es mengungkapkan senyum mengejek. Permaisuri Salju sepertinya dia tidak mendengar suara Huo Yuhao saat dia melayang ke udara. Dia hanya menari di udara, dan dia tidak menginjak apapun saat dia melenggang ke angin. Dia secara bertahap melepaskan auranya. Auranya tidak mengintimidasi seperti Permaisuri Es, tetapi Huo Yuhao menyadari betapa terkejutnya segalanya meredup ketika auranya dilepaskan. Salju putih menghilang, semua es dan salju menjadi biru, dan sosok yang menari di langit adalah satu-satunya yang berwarna putih. Lengan panjangnya melambai ketika pita putih menari-nari di sekitarnya. Kepingan salju biru itu berputar di sekelilingnya ketika mereka berdesir dan terbuka. Putri salju seperti roh salju. Posturnya yang luar biasa membuatnya tampak seperti telah menjadi inti dari wilayah inti ekstrim North. Mata Huo Yuhao membeku. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang untuk memiliki postur yang begitu indah, dan bahwa seseorang bisa begitu memikat. Permaisuri salju memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tampak hampir sepenuhnya tenggelam dalam tariannya ketika hembusan angin di udara menjadi lembut. Temperatur sepertinya naik sedikit di tengah kepingan salju yang berkibar. Tidak ada kehangatan, tetapi juga tidak ada hawa dingin. Hanya ada kesejukan murni dan menyegarkan. Rona biru membentang jauh ke kejauhan. Di mana-mana yang bisa dijangkau matanya, ternoda biru, sementara langit dan tanah tidak bisa dipisahkan lagi. Perasaan ini luar biasa. Huo Yuhao percaya, pada saat itu, bahwa ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jantungnya mabuk pada saat ini, sementara kekuatan jiwa tipe es di tubuhnya berdesir bersama dengan tarian Ratu Salju. Putri Salju menari di langit yang dingin. Permaisuri Salju adalah makhluk yang unik. Dia adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh energi asal es yang paling murni dari surga dan bumi di dalam wilayah inti ekstrim North, dan setelah bertahun-tahun usia kehamilan dan pertumbuhan, akhirnya mengembangkan pikiran dan kecerdasannya sendiri. Dia akhirnya menjadi makhluk yang cerdas.
Bentuk aslinya terdiri dari unsur-unsur paling murni. Jika Manifold Mysterious Ice Essence adalah harta, maka dia adalah Putri Extreme North. Ichesky Snow Lady, diberkati dan unik, permaisuri salju, menari ketika kepingan salju melayang di udara. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia perlahan-lahan mengalami saat-saat pencerahan dari tarian yang luar biasa indah ini. Tetapi bahkan dia tidak jelas apa yang dia ketahui. Mungkin ini hanya salah satu pengalamannya yang paling aneh. Permaisuri es berdiri di samping Huo Yuhao, matanya benar-benar mabuk. Dia juga tenggelam dalam tarian Snow Empress. Permaisuri salju selalu menjadi peri salju. Tarian Ratu Salju berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya dia turun dari langit dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Ekspresinya tampak sangat tenang, dan tidak seseram permaisuri es, tetapi Huo Yuhao bisa tahu dari emosinya bahwa dia merasa sangat bahagia. Iya nih, mereka di rumah, dan mereka seharusnya bahagia. Tepat pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan banyak energi kehidupan muncul dari luar cakrawala. Gelombang ini bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual dan mengarahkannya ke kejauhan. Murid Huo Yuhao langsung berkontraksi, dan rasa takut muncul di matanya. Wilayah inti Extreme North masih merupakan dunia es dan salju yang membentang hingga ujung cakrawala, dan tidak ada jejak kehidupan pun yang bisa dilihat. Namun, Huo Yuhao bisa melihat dalam jangkauan deteksi spiritualnya bahwa ada ribuan dan ribuan binatang buas berkumpul di arahnya. Jiwa binatang buas ini memiliki berbagai bentuk. Ada binatang buas terbang yang jarang terlihat di Extreme North, sementara lebih dari mereka ada di tanah. Beruang utara ekstrim yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya ada di sini, dan ada banyak spesies lain yang belum pernah dilihatnya. Setiap jiwa makhluk tampak sangat bersemangat, dan mereka berlari ke arahnya secepat mungkin. Ini adalah kedua kalinya Huo Yuhao melihat kumpulan makhluk jiwa yang spektakuler. Terakhir kali ini terjadi adalah ketika Great Stardow Forest meluncurkan gelombang binatang melawan Shrek City. Tidak ada banyak binatang buas dibandingkan dengan saat itu, tapi ini hampir keajaiban, mengingat bahwa wilayah inti Extreme North hampir tidak berpenghuni. Huo Yuhao dengan cepat tenang setelah kejutan yang sangat sesaat. Mungkin hanya permaisuri salju yang dapat membuat heboh spektakuler di Extreme North. Bahkan permaisuri es tidak sebaik dia dalam hal ini. Permaisuri salju adalah nomor 3 dalam 10 besar binatang buas, dan merupakan diktator sejati Ekstrim Utara. Dia adalah makhluk jiwa yang tangguh dengan kultivasi 700.000 tahun. Dari 10 binatang buas besar, hanya 3 yang mengendalikan wilayah tertentu. The Beast God, Ditian, mengendalikan inti benua, Great Stardow Forest. Evil Tyrant King berkuasa atas hutan Evil Demon, dengan binatang paling berjiwa di dalam kekaisaran Sun Moon. Namun, jangkauan Ratu Salju adalah yang terluas. Di dataran es Extreme North yang membentang sampai ke ujung dunia, setiap jiwa binatang tunduk pada perintahnya. Dia adalah ratu di tempat ini, dan juga diktator. The Beast God atau Evil Tyrant King tidak pernah datang ke tempat ini untuk menantang otoritas Ratu Salju. Bahkan Dewa Binatang tidak percaya diri mengalahkan permaisuri salju di lingkungan seperti Extreme North. Selain itu, tidak ada tempat lain yang dihuni oleh binatang buas yang sama kompaknya dengan Extreme North. Huo Yuhao bergabung dengan permaisuri salju secara kebetulan dan kebetulan saat itu, dan dia menjadi rohnya. Permaisuri salju hampir menghancurkan tubuhnya karena dia memiliki terlalu banyak kekuatan pada dirinya sendiri, dan cecer Necromancer Electrolux harus membakar sisa-sisa indera ilahi sehingga Huo Yuhao bisa menyelesaikan fakta kesetaraan pada akhirnya. Permaisuri salju menjadi putri salju sesudahnya. Pada awalnya, dia seperti putri Huo Yuhao, dan perilakunya yang imut membuat semua orang menunjukkan kasih sayang yang lembut untuknya. Wanita salju itu berangsur-angsur tumbuh, tetapi dia selalu berada di samping Huo Yuhao, selalu membantunya, menemaninya, dan mendukungnya. Dalam hati Huo Yuhao, putri salju sudah menjadi keluarga. Statusnya dalam hatinya hampir bisa dibandingkan dengan Donger. Namun, permaisuri salju telah memulihkan ingatannya belum lama ini karena Manifold Mysterious Ice Essence. Huo Yuhao merasa bingung dan tidak berdaya, dia tidak takut pada apapun kecuali bahwa permaisuri salju akan meninggalkannya. Putri salju telah menjadi ratu salju, dan dia bisa merasakan bahwa mereka kurang akrab, dan ada lebih banyak rasa hormat. Rasa hormat dalam hatinya telah mencapai tingkat setinggi mungkin pada saat ini.
Dia akhirnya mengerti bahwa putri salju kecil yang pernah memperlakukannya seperti seorang ayah adalah diktator ekstrim North, dan dia memerintah lebih dari ribuan jiwa buas. Permaisuri salju, dia permaisuri salju. Kesedihan samar perlahan muncul di bagian bawah mata Huo Yuhao, dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Ekspresinya sangat tenang, tetapi ada sedikit kesedihan di hatinya. Jika itu mungkin, dia benar-benar berharap bahwa permaisuri salju masih menjadi putri salju. Dia bahkan berharap bahwa dia akan tetap menjadi putri salju kecil yang telah membuat perjanjian dengannya pada awalnya. Permaisuri salju hanya berdiri diam di sana dan menatap ke kejauhan saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyum yang indah. Kelompok besar makhluk jiwa datang semakin dekat. Mata sang Ice Empress juga tumbuh bersemangat. Ya, mereka kembali, dan mereka kembali di dunia tempat mereka berkuasa. Ribuan binatang buas bergemuruh melintasi dataran es ekstrim North, pemandangan yang langka. Gelombang binatang buas besar berkumpul di arah Huo Yuhao dengan sangat cepat, dan mereka berhenti hanya ketika mereka tiba 1000 meter dari permaisuri salju dan permaisuri es. Semua binatang buas di ekstrim North perlahan-lahan bersujud di tanah setelah mereka mencapai tempat ini, menghadap Ratu Salju dan Ratu Salju dengan sikap paling hormat dan pemujaan. Jiwa binatang di kejauhan secara bertahap membentuk lingkaran yang berdiameter 2000 meter. Ketebalan lingkaran ini berangsur-angsur meningkat ketika jumlah binatang jiwa bertambah. Sebagian besar binatang jiwa ekstrim North berwarna putih. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, orang akan berpikir bahwa mereka hanya salju yang menumpuk di bukit-bukit kecil. Beberapa binatang buas yang ukurannya relatif lebih besar sangat menarik perhatian. Ratu Salju berdiri di sana dengan tenang ketika ekspresi di wajahnya yang cantik menjadi dingin. Dia hanya berdiri di sana, bangga dan menyendiri, dan tidak ada binatang jiwa lain yang berani berdiri dengan bangga seperti dia. Mereka kagum, mereka menyembah penguasa mereka. Permaisuri salju sudah pergi terlalu lama. Namun meski begitu, tak seorang pun di ekstrim North berani melupakan auranya. Dia adalah orang yang melindungi surga mereka, dan keberadaannya membuat setiap jiwa binatang di ekstrim North tunduk pada perintahnya. Tidak ada satupun makhluk yang kuat dan berani yang berani menentang pemerintahannya. Ekstrim North memiliki sedikit konflik sejak permaisuri salju mengambil alih sebagai penguasa. Tidak ada yang berani menantang atau melanggar otoritasnya. Setiap makhluk jiwa tahu bahwa permaisuri salju adalah Icheski Snow Lady, roh salju. Dia bisa merasakan segala sesuatu di mana ada salju dan es. Pada awalnya, mereka takut pada permaisuri salju, tetapi rasa takut ini perlahan menjadi hormat. Binatang buas yang paling ganas dan dominan di ekstrim North akhirnya kehilangan nyawa mereka karena 3 teknik utama Ratu Salju. Tidak ada lagi suara perlawanan. Satu-satunya orang yang bisa memutuskan segalanya dan mendikte semuanya adalah suara sedingin es Icheski Snow Lady. Semakin banyak Beast Soul berkumpul di lapisan luar. Namun, dataran es masih sangat sepi, dan orang harus mendengarkan dengan sangat cermat untuk mendengar napas binatang buas. Mereka terengah-engah, bagi banyak dari binatang buas ini, untuk dapat melihat permaisuri salju secara pribadi adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Beruang-beruang dari sebelumnya juga telah kembali. Namun, mereka hanya berbaring sujud di lapisan luar, mereka bahkan tidak layak memasuki lingkaran dalam. Ada beruang yang sangat besar yang kembali bersama mereka. Tubuh beruang yang luar biasa ini seperti bukit kecil saat berjalan, dan meskipun ia merangkak, tingginya masih lebih dari 15 meter. Bulu tebal menutupi rangkanya yang sangat besar, memancarkan rona perak pudar. Ketika beruang besar ini muncul, makhluk buas jiwa yang bersujud di tanah dengan cepat membuka jalan sehingga bisa lewat. Ia berjalan ke lingkaran paling dalam dan menghadap Ratu Salju sebelum ia bersujud juga. Tindakannya seperti beruang kecil yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya, pantatnya yang besar terangkat tinggi ke udara, dan bagian atasnya rata di tanah. Kepalanya yang besar bergoyang lemah saat merintih lembut pada Ratu Salju. Suara itu membuatnya tampak seperti beruang yang baru saja bertemu pemiliknya, penuh dengan kekaguman. Permaisuri Salju tersenyum tipis ketika dia melihat beruang itu, dan dia melambai padanya dengan lembut. Jiwa binatang bersujud di ekstrim North segera menatap beruang es, mata mereka penuh dengan iri. Beruang raksasa itu sangat gembira saat berdiri dan melolong dengan gembira ke udara sebelum berlari menuju Ratu Salju. Beruang itu terlalu besar, dan larinya seperti gunung kecil yang melompat-lompat di dataran es di ekstrim North. Tubuhnya yang sangat gemuk akan meninggalkan bekas yang dalam di tanah setiap kali mendarat.
1000 meter hanyalah sekejap mata untuk beruang ini. Tiba-tiba melambat hanya ketika itu 50 meter jauhnya dari Ratu Salju, dan itu benar-benar merangkak 50 meter terakhir sampai tepat di depannya. Kepalanya berdiameter lebih dari 2 meter, tapi masih mendorong wajahnya ke bawah sebelum Ratu Salju. Hidungnya yang besar, yang berbeda dari bulu putihnya, sedikit merah muda, mencuat ke depan. Huo Yuhao merasa seolah-olah pernapasan orang ini hampir bisa menciptakan badai. Dia tidak perlu menggunakan deteksi spiritual untuk dengan jelas menilai bahwa beruang ini adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Bintang Besar Dao Forest, Huo Yuhao menduga bahwa beruang ini tidak bisa jauh lebih lemah. Namun, itu sangat hormat terhadap permaisuri salju, jauh lebih hormat daripada Bear Lord terhadap Dewa Binatang. Bab 473, Ayah. Kakek, permaisuri salju tersenyum, seperti bunga yang mekar di mana-mana melintasi dataran es. Jiwa binatang buas yang bahkan tidak berani bernapas dengan berat semuanya dihembuskan dengan lega, karena mereka bisa merasakan kebahagiaan Ratu Salju pada saat yang sama. Permaisuri salju mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di hidung besar beruang itu. Dia mengelusnya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah menjadi gemuk lagi, Little Bai." Bai kecil, orang ini, kecil, sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Apakah dia peliharaan Snow Empress? Suara The Ice Empress terdengar di sebelah telinga Huo Yuhao. Permaisuri salju menemukan Little Bai sebagai beruang es kecil ketika dia pertama kali menyebut dirinya ratu, dan dia telah tinggal bersama Ratu Salju sejak saat itu. Setidaknya sudah 200.000 tahun. Bai kecil memerintah atas wilayahnya sendiri sekarang, tapi dia selalu memperlakukan Ratu Salju seperti seorang ibu. Itulah alasan mengapa saya tidak membiarkan Anda membahayakan keturunannya. Petik 2. Lebih dari 200.000 tahun penanaman, itu berarti beruang es raksasa di depan Huo Yuhao dapat dianggap sebagai binatang buas. Permaisuri es menurunkan suaranya dan berkata, kekuatan Little Bai sebanding dengan Raja Tai Snow Devil, tetapi Ratu Salju memintanya untuk tidak melawan Raja Snow Devil. Selain itu, dia tidak ingin berbagi status yang sama dengan Permaisuri Salju, dan itulah alasan mengapa dunia luar hanya tahu tentang kita bertiga, Three Heavenly Kings dari Extreme North. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk pelan, dia penuh dengan emosi yang rumit. Peningkatan kekuatan Ratu Salju adalah hal yang baik baginya, tetapi dia merasa seolah-olah semakin dan semakin jauh darinya. Sepertinya Putri Salju tidak pernah kembali. Bai kecil tampak sangat bahagia ketika Permaisuri Salju terus membelai dia. Dia merintih dari waktu ke waktu, dan pantat putihnya yang besar akan berkedut berulang kali dalam kebahagiaan. Tepat pada saat ini, lingkaran binatang buas yang tebalnya beberapa ratus meter terpisah sekali lagi ketika sosok raksasa muncul dalam visi Huo Yuhao. Ada satu paket bayangan besar lainnya yang muncul bersamaan dengan yang pertama. Jiwa binatang yang telah membentuk lingkaran dengan cepat terpisah dan membuka jalan untuk itu. Sosok besar yang berada di garis depan melangkah ke lingkaran dalam. Sosok ini tampak jauh lebih besar dari Raja Beruang Es. Little Bai, binatang buas ini terlalu tinggi. Tinggi jiwa binatang ini setidaknya 120 meter. Itu adalah spesies binatang buas terbesar yang pernah dilihat Huo Yuhao, bahkan Dewa Binatang tidak setinggi ini jika dia sujud. Selanjutnya, Dewa Binatang selalu menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa makhluk jiwa yang sangat besar dan menakutkan ini memiliki tubuh yang sangat mirip dengan manusia. Lengannya panjang dan ramping, dan bulu putih bersalju menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya memiliki fitur yang mirip dengan manusia, kecuali ada banyak kerutan di dahinya, dan kulitnya memiliki warna tembaga. Itu memiliki dua taring besar, menunjukkan warna aslinya sebagai makhluk jiwa. Huo Yuhao tidak perlu Permaisuri Es untuk menjelaskan kepadanya untuk menebak apa spesies binatang buas ini, Titan Snow Devils yang baru saja disebutkan oleh Permaisuri Es. Hanya Snow Devils Titan yang bisa memiliki ukuran sebesar itu. Lebih penting lagi, Snow Devils Titan adalah sebuah komunitas. Ada lebih dari 100 Snow Devils Titan di belakang yang ini. Meskipun mereka tidak setinggi yang pertama, tinggi rata-rata mereka lebih dari 80 meter. Lebih dari 10 dari mereka yang sangat kuat setidaknya setinggi 100 meter, dan kerangka berotot mereka sepertinya bisa menahan langit. Jiwa binatang buas lainnya yang tinggal di dataran es dengan jelas menciptakan jalan yang lebih besar ketika Snow Devils datang, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Snow Empress.
Raja Titan Snow Devil tidak melanjutkan ke depan begitu dia memasuki lingkaran terdalam. Sebaliknya, dia berlutut dengan satu lutut dan berseru dengan hormat. Dia berbicara bahasa manusia, dan merupakan satu-satunya binatang jiwa yang berani secara aktif mengatasi permaisuri salju secara langsung di antara semua binatang jiwa lainnya. Dia menyapa permaisuri salju sambil melirik Raja Beruang Es yang berbaring di sebelahnya, dan kecemburuan di matanya jelas. Permaisuri salju mengangguk pada Raja Tan Snow Devil dan berkata, "Tai, sudah lama sekali." Raja Tai Snow Devil buru-buru menjawab dengan hormat, "Ya, sudah lama, Snow Empress." "Ah, kamu adalah Ice Empress." Matanya dengan cepat mendarat di Ice Empress, yang tidak jauh di belakang Snow Empress. Permaisuri Es tidak menyembunyikan auranya sendiri, jadi dia mudah dikenali. Permaisuri Es mengangguk pada Raja Tai Snow Devil, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ratu Salju ada di sana, jadi ini bukan saatnya baginya untuk berbicara. Otoritas dan keagungan permaisuri salju di Extreme North adalah sesuatu yang tidak berani dilanggar oleh binatang buas. Permaisuri salju berkata dengan jelas, "Ah Tai, kamu bisa bangun." "Baiklah," Titan Snow Devil King mengakui ketika dia buru-buru bangkit. Kelompok Titan Snow Devils di belakangnya sudah jatuh berlutut seperti kartu domino sejak lama, dan mereka semua tampak sama hormatnya dengan yang seharusnya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Ukuran luar biasa Titan Snow Devil benar-benar tak tertandingi di antara makhluk-makhluk jiwa darat. Begitu banyak Snow Devils Titan berlutut terlalu spektakuler. Permaisuri salju melambaikan tangan ke Titan Snow Devil dan berkata, "Ayo, duduk di sampingku." "Baiklah, baiklah." Raja Titan Snow Devil segera berlari dengan gembira ke sisi Ratu Salju. Gangguan yang dia ciptakan sebanding dengan Raja Beruang Es saat dia berlari. Huo Yuhao menyaksikan detail yang sangat lucu pada saat ini. Raja Beruang Es masih menikmati belayan permaisuri salju, tetapi matanya terpejam saat ia menatap Raja Tai Snow Devil. Sebagian kecil muridnya jelas memancarkan rasa jijik. Jelas bahwa hubungannya dengan Raja Tai Snow Devil tidak bersahabat. Dong, 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 Raja Snow Devil menginjak putri salju dan duduk dengan kaki bersilang di sebelah beruang. Raja Beruang Es dan Raja Snow Devil terlalu besar, dan Huo Yuhao segera merasa seolah-olah gunung lain telah muncul di depannya. Raja Snow Devil tidak berani dipusingkan di depan Ratu Salju. Namun, dia jelas menyentuh tubuh Raja Beruang Es ketika dia duduk, dan keduanya saling mendorong secara paksa, tetapi tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Namun, serangkaian suara retak bisa terdengar di es keras di bawahnya. Orang-orang yang menakutkan. Huo Yuhao membuat beberapa penilaian kasar tentang binatang buas di Extreme North selama periode pengamatan ini. Dia menyadari bahwa binatang buas di dataran es jauh lebih kohesif dan bersatu dibandingkan dengan binatang buas bintang besar Dow Forest. Raja Beruang Es dan Raja Snow Devil Tai berada di puncak rantai makanan di tempat ini, tetapi mereka masih tidak berani main-main di depan permaisuri salju sama sekali. Mereka tunduk sepenuhnya kepada Ratu Salju, dan binatang buas lainnya melakukan hal yang sama. Permaisuri salju adalah seorang diktator, dalam arti sebenarnya dari kata itu. Kekuatan keseluruhan Extreme North mungkin tidak cukup untuk bertarung melawan Great Star Dow Forest, tapi itu hanya akan terjadi jika pertempuran terjadi di wilayah itu. Jika pertempuran ini terjadi di Extreme North, maka Huo Yuhao cenderung percaya bahwa binatang jiwa Extreme North lebih mungkin muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, lingkungan di tempat ini terlalu keji untuk binatang buas khas. Permaisuri salju berkata dengan jelas, "Baiklah, karena hampir semua orang ada di sini, kita bisa mulai. Saya belum melihat semua orang dalam waktu yang lama, dan saya sangat senang bisa kembali." Petik 2. Meskipun tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya, ribuan jiwa buas segera berteriak kegirangan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Suara memekakkan telinga dan gelombang suara mencabik-cabik badai terpisah melintasi dataran es. Setiap binatang jiwa tumbuh bersemangat, seolah-olah mereka diliputi oleh haus darah massal. Permaisuri salju secara bertahap mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke udara. Raungan yang memekakkan telinga dari ribuan dan ribuan binatang jiwa segera berhenti, dan semuanya kembali diam. Permaisuri salju memandang Raja Tai Snow Devil di sebelahnya. Raja Snow Devil bisa merasakan pandangannya, dan segera menundukkan kepalanya untuk menjilatinya. Permaisuri salju berkata, "Saya telah berkultivasi tertutup selama beberapa tahun ini, dan saya telah bekerja keras untuk menembus kemacetan berikutnya.
Anda semua tahu bahwa saya tidak muda lagi, dan saya sudah hidup terlalu lama. Ditian, Evileye, dan saya telah mencapai akhir. Dunia masa depan adalah milikmu. Petik 2. The Extreme North adalah surga. Hal yang paling membuat saya puas adalah kedamaian di Extreme North. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini untuk dua hal penting. Pertama, saya di sini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa saya akan pergi ke episode kultivasi tertutup setelah bertemu semua orang di sini hari ini, dan saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Sangat mungkin bahwa ini adalah kali terakhir kita bertemu. Kedua, saya di sini untuk menunjuk pengganti saya. Petik 2. Kata-kata permaisuri salju menyebabkan kegemparan di seluruh jiwa-jiwa Extreme North. Permaisuri salju adalah wali ilahi Ekstrim Utara. Permaisuri salju berkata bahwa dia bisa segera meninggalkan dunia ini, dan dia ingin mencoba terobosan yang sangat sulit. Itu tidak bisa dipercaya, dan seperti bencana bagi mereka. Raungan yang kuat dan lolongan bisa didengar ketika Raja Tai Snow Devil tiba-tiba berdiri. Dia memukul dadanya yang lebar dengan berat, dan lolongannya yang geram berderak begitu eksplosif sehingga mereka menekan kegemparan dari semua makhluk jiwa lainnya. Aura yang hebat bercampur dengan pembunuhan tanpa batas merasuki langit ketika para jiwa buas yang baru saja membuat keributan menundukkan kepala mereka dengan ketakutan. Namun, itu tidak menyebabkan emosi mereka tenang. Ratu Salju adalah dewa di Extreme North. Mungkinkah Extreme North masih menjadi tempat yang sama tanpa Tuhan mereka? Titan Snow Devil King mengamati semua orang dengan dingin sebelum dia duduk di samping Permaisuri Salju sekali lagi. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, saya menyatakan bahwa Tai akan menggantikan saya sejak saat ini dan seterusnya. Ia akan menjadi penguasa Extreme North, dan Anda harus menghormatinya seperti Anda menghormati saya dan mendengarkan perintahnya, dan Anda harus mendukungnya untuk menjaga perdamaian di Extreme North. Tai agak kasar, tetapi dia jujur dan tulus, dan dia sangat terhormat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan spesies lain, dan dia adalah kandidat yang paling cocok. Petik 2. Jiwa binatang Ekstrim Utara tercengang lagi setelah dia mengatakan itu. Dari perspektif jiwa binatang, hanya Ice Empress yang bisa menggantikan posisi Snow Empress. Selain itu, semua binatang buas di Extreme North tahu bahwa Permaisuri Salju dan Permaisuri Es praktis digabung, dan mereka berbagi hubungan yang hebat. Dari 3 Raja Surgawi, 2 Raja Surgawi pertama bahkan bisa menyamai kehebatan Dewa Bis jika mereka bekerja sama. Jika pertempuran akan terjadi di sini, Dewa Binatang harus menghindari mereka. Permaisuri Salju yang melepaskan posisinya sebagai penguasa atas Extreme North sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Fakta bahwa dia ingin menyerahkan posisinya kepada Raja Tai Snow Devil alih-alih Scorpion Permaisuri Jade Batu bahkan lebih sulit dipercaya bagi mereka. Bahkan Titan Snow Devil King sendiri melebarkan matanya dan menatap Ratu Salju. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Permaisuri Salju balas menatap Snow Devil King dan mengangguk ke arahnya untuk menunjukkan kepadanya bahwa kata-katanya berbunyi benar. Snow Empress, kamu, suara Raja Snow Devil jelas sedikit gemetar. Namun, dia tidak gemetar karena kegembiraan, tetapi karena kesedihan. Hanya binatang buas yang tahu apa arti pengaturan Permaisuri Salju, keputusannya berarti dia tidak percaya diri untuk menembus kemacetan berikutnya, dan bahwa Permaisuri Es menghadapi situasi yang sama. Kalau tidak, dengan hubungan antara Permaisuri Salju dan Permaisuri Es, Permaisuri Salju tidak akan pernah menyerahkan posisinya kepadanya. Senyum tipis muncul di wajah Ratu Salju saat dia berkata, Tai, kamu telah mengumpulkan banyak pujian selama bertahun-tahun ini, dan kamu telah benar-benar tumbuh dewasa. Saya telah memperhatikan setiap gerakan Anda dari hari ke hari, dan saya sangat senang bahwa Anda telah melakukan dengan baik selama bertahun-tahun. Posisi ini selalu lebih cocok untuk Anda daripada Ice Empress. Kepribadiannya terlalu kuat, dan sukunya tidak dominan seperti Titan Snow Devils. Karena itu, saya selalu menganggap Anda sebagai penerus saya di hati saya. Anda harus ingat bahwa bahkan jika saya tidak ada, Extreme North akan tetap sama. Anda harus berbaik hati kepada setiap spesies, dan Anda harus menjunjung tinggi visi saya, bahwa Extreme North harus cukup bersatu sehingga kita tidak akan diganggu dan diserang oleh musuh eksternal. Petik 2. Ya, tetesan air mata besar menyelinap dari mata Snow Devil Kings. Instruksi Ratu Salju kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Permaisuri Salju menyerahkan posisinya kepadanya,
dan itu cukup untuk menunjukkan kepercayaannya. Dia selalu bersedia dengan senang hati di bawah perintah Ratu Salju. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa permaisuri salju dapat mencapai akhir hidupnya. Raja beruang es, yang bersujud di samping permaisuri salju, akhirnya membuka kembali matanya dan menatap Raja Tan Snow Snowdevil. Ada sedikit keengganan di matanya, dan dia tidak menutupi emosinya. Namun, perhatian Snowdevil King tidak tertuju pada Ice Bear King pada saat ini. Permaisuri salju berkata dengan jelas, "Ah Tai, dan anak-anakku yang lain. Anda harus ingat bahwa kepergian saya tidak berarti saya mati. Jika usaha saya tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi jika saya berhasil, bahkan Ditian tidak akan pernah melampaui saya. Jiwaku akan selalu berada di Extreme North apakah aku berhasil atau tidak, dan aku akan selalu melindungimu. Siapapun yang melanggar aturan Extreme North adalah musuhku." Petik 2. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 mengaum terus-menerus meletus dari masa binatang buas. Semua binatang buas di Extreme North melolong histeris saat mereka melepaskan emosi di hati mereka. Titan Snowdevil King berdiri sekali lagi dan mundur beberapa langkah sebelum dia berlutut di depan permaisuri salju. Dia bersujud, dan tubuhnya yang besar bergetar terus-menerus dari awal sampai akhir. Setiap kotal terlihat sangat tulus. Permaisuri salju menyeringai ketika dia mengangguk pada Raja Snowdevil. "Kamu bisa berdiri, Ah Tai. Ada sesuatu yang perlu aku lakukan sebelum aku pergi." Petik 2. Raja Snowdevil segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tidak masalah kapan, hanya kau yang mengendalikan Extreme North, Snow Empress. Hanya Anda yang penguasa Extreme North, dan saya percaya Anda akan kembali. Saya akan menjaga tempat ini untuk Anda ketika Anda tidak ada. Aku akan menunggumu kembali." Raja Tai Snow Snowdevil terisak tak terkendali. Ekspresi Ratu Salju berubah ketika dia menyaksikan emosinya. "Baik, jika saya berhasil, saya pasti akan kembali berkunjung. Mungkin itu tidak akan terlalu lama." Dia berbalik ketika dia mengatakan itu dan melirik Huo Yuhao, tatapan hangatnya mengejutkannya sejenak. "Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semua orang bisa pergi. Anda dapat kembali dan melanjutkan hidup Anda. Segala hal penting di dataran es di masa depan akan diputuskan oleh Ah Tai." Petik 2. Permaisuri salju melayang ke udara saat dia berbicara, meluncur dan melayang tinggi di langit. Raja Snowdevil buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di bawahnya. Permaisuri salju melayang dan mendarat di bahunya yang lebar. Ada begitu banyak binatang buas di dataran es, tetapi tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berbaring di sana, bersujud, dan berlutut serta bersujud kepada permaisuri salju. Permaisuri salju berdiri di bahu Raja Snowdevil dan secara bertahap berbalik. Matanya tertutup kabut ketika dia menatap saudara-saudaranya, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. "Pergilah, anak-anakku, biarkan saya melihat Anda pergi." Suara Ratu Salju bepergian jauh ke kejauhan. Jiwa binatang buas di dataran es bangkit satu demi satu ketika mereka mendengarkan perintahnya, dan secara bertahap bubar. Namun, mereka akan kembali setelah beberapa langkah ketika mereka pergi, dan menatap penguasa lama Extreme North dengan mata enggan. Sejak saat ini, 3 Raja Surgawi tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah penguasa baru mereka. Permaisuri salju hanya berdiri di sana dengan tenang, dan Raja Tai Snow Snowdevil juga tidak bergerak. Raja beruang es berdiri pada saat yang sama, lebih dari 40 meter saat ia berdiri tegak. Dia masih jauh lebih pendek daripada Snowdevil King, tetapi kekuatan fisiknya cukup sebanding. Bulu perak Raja beruang es berkedip terus-menerus, dan lampu-lampu ganas menyala di matanya. Dia melirik Raja Snowdevil dari waktu ke waktu, dan kemudian pada binatang buas yang pergi dari kejauhan. Emosinya jelas beriak. Huo Yuhao berdiri bersama permaisuri es dari awal hingga akhir ketika ia menyaksikan suksesi otoritas ini di Extreme North. Dia hanya bisa menghela nafas dengan kagum pada permaisuri salju. "Permaisuri salju, kau adalah yang ketiga dari 10 binatang buas besar." 1 jam berlalu sebelum semua binatang jiwa berangsur-angsur pergi, dan Extreme North kembali ke ketenangan. Hanya 2 suku yang tersisa, beruang es, dan Raja Tai Snow Snowdevil. 2 suku besar ini adalah beberapa yang terkuat di seberang Extreme North. Mereka dikenal sebagai 3 suku besar bersama dengan Kalajengking Giok Es, dan kekuatan mereka secara keseluruhan adalah yang paling hebat. Mata Ratu Salju penuh ratapan saat dia berdiri di bahu Raja Snowdevil.
Bagaimanapun, dia telah memerintah Extreme North selama ratusan ribu tahun, dan dia masih tidak tahan meninggalkan tempat ini selamanya. Dia telah menghancurkan otaknya saat itu sehingga dia bisa mengolah kembali dan mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin, tetapi dia dibawa pergi oleh seorang guru jiwa yang telah berkelana ke Extreme North. Itu adalah alasan mengapa semua yang terjadi setelah itu terjadi, dan dia tidak punya waktu untuk membicarakan apapun kepada siapapun saat itu. Dia berhasil menangani urusannya saat ini, tetapi dia masih sangat enggan di hatinya. Snow Empress. Suara yang dalam dan serak terdengar yang mengguncang Ratu Salju dari pikirannya. Permaisuri Salju melihat ke bawah dari bahu Raja Snow Devil. Dia melihat Raja Beruang Es menatapnya, dan menatapnya dengan mata yang sangat tulus. Permaisuri Salju mengetukkan kakinya di bahu Raja Snow Devil dan turun dari langit saat dia melayang ke tanah. Raja Beruang Es segera berbaring sekali lagi dan menekankan kepalanya yang besar ke tanah. Ada beberapa rasa sedih di matanya, dan ada juga beberapa kesal saat dia menatap Snow Empress. Snow Empress, dia memanggil sekali lagi. Permaisuri Salju mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah Snow Devil King dan berkata, "Ah Tai, kamu baru saja menggantikanku sebagai penguasa Extreme North. Anda harus secara pribadi menenangkan suku-suku besar di bawah Anda, dan Anda harus membangun otoritas dan penghargaan secepat mungkin. Pergi, saya akan menunggu 3 hari untuk Anda di sini, dan setelah 3 hari, Anda akan membawa saudara Anda. Ada sesuatu yang saya perlu Anda lakukan." Petik 2. Ya, Snow Empress. Raja Titan Snow Devil melirik Raja Beruang Es, dan seutas kekhawatiran melintas di matanya. Namun, dia masih mengikuti instruksi Ratu Salju saat dia berbalik dan pergi. Permaisuri Salju menyaksikan Raja Snow Devil pergi sebelum dia berbalik ke arah Raja Beruang Es. "Snow Empress, bagaimana denganku? Apa yang akan terjadi padaku?" Raja Beruang Es hanya menyuarakan keraguannya pada saat ini. Saudara-saudaranya diam-diam menunggu di kejauhan, dan bahkan Titan Snow Devil setelah pergi bersama dengan Snow Devil King. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Adapun kamu, tentu saja aku punya pengaturan sendiri. Kamu cukup ikuti aku, bayi kecil." Petik 2. Raja Beruang Es tertegun sejenak. "Mengikutimu, apakah kamu tidak pergi ke budidaya pintu tertutup?" Petik 2. Permaisuri Salju melanjutkan, "Saya tidak akan berada di sini di Extreme North lagi. Hanya sukumu yang layak menantang Ah Tai. Meskipun secara keseluruhan suku Ah Tai lebih kuat, kamu mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Apakah Anda akan mendengarkannya ketika saya tidak ada lagi?" Petik 2. Raja Beruang Es langsung terdiam setelah mendengar pertanyaan Ratu Salju. Dia tidak bisa berbaring di depan Permaisuri Salju, jadi dia hanya bisa menjawab dengan diam. Permaisuri Salju melanjutkan, "Karena itu, hanya satu dari kalian yang ada di Extreme North setelah kepergianku. Kalau tidak, kedamaian di Extreme North akan sangat sulit dipertahankan." Petik 2. Snow Empress. Raja Beruang Es berteriak dengan sedih. "Baiklah, Snow Empress. Aku akan mendengarkanmu. Anda telah menganugerahkan hidup kepada saya, dan Anda membesarkan saya sehingga saya bisa menjadi lebih kuat, dan Anda membantu saya menjadi raja dari Beruang Utara Ekstrim. Anda telah memberi saya semua yang saya miliki, dan keinginan Anda adalah perintah saya. Aku akan mati jika itu yang kau inginkan." Petik 2. Permaisuri Salju tertawa. "Konyol, kenapa aku ingin kau bunuh diri? Saya memilih Ah Tai untuk menjadi penguasa Extreme North setelah mempertimbangkan antara Anda dan dia, dan itu karena kepribadiannya dan seluruh suku Snow Devil Titan lebih cocok daripada Anda dan suku Anda. Namun, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal keintiman. Anda seperti Permaisuri Es dalam hati saya, dan Anda adalah keluarga saya. Es adalah saudara perempuan saya, tetapi Anda adalah anak saya." Petik 2. Mata Raja Beruang Es langsung melunak ketika dia mendengarnya. Dia mendorong hidung besarnya ke tubuh Snow Empress dan berkata, Snow Empress, apa yang harus aku lakukan, tepatnya?" Permaisuri Salju menghela nafas dan berkata, "Kamu akan mengikuti saya mulai sekarang. Saya bisa merasakan Anda tidak jauh dari hambatan ketiga Anda, dan Anda hanya memiliki peluang 30% untuk menerobosnya. Jika saya masih ada untuk melindungi Anda, mungkin Anda akan dapat melakukannya, tetapi tidak ada cara saya bisa tinggal di sini untuk membantu Anda. Karena itu, saya harap Anda dapat memilih jalan yang berbeda dengan saya." Petik 2.
Raja beruang es jelas tidak benar-benar mengerti arti kata-kata permaisuri salju. Dia menatapnya dengan bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Permaisuri salju melanjutkan, kamu akan mengerti jika kamu mengikuti aku setelah ini. Jalan yang saya lihat adalah seseorang untuk menjadi dewa. Jika saya berhasil, maka kita akan melampaui dunia ini, dan kita tidak akan lagi terancam atau terpengaruh olehnya. Jika kita gagal, maka kita memiliki kesempatan untuk memilih yang lain. Di benua Douluo, tidak peduli seberapa kuat kita jiwa buas secara individual, tidak ada cara kita bisa menyentuh rilem dewa. Itu adalah aturan dunia ini. Ditian cukup kuat, tetapi dia masih tidak memiliki cara untuk memecahkan kutukan ini. Jika dia tidak bisa, maka saya tidak bisa, dan Anda juga tidak bisa. Karena itu, kita hanya bisa mengikatkan diri pada orang terkuat di dunia ini, dan mungkin orang itu yang akan mencapai alam dewa, dan hanya dengan begitu kita dapat meninggalkan dunia ini. Petik 2. Saya tidak tahu tentang semua itu, Snow Empress, tetapi saya akan mengikuti Anda, apapun yang Anda katakan. Raja beruang es menggunakan metode paling langsung untuk mengekspresikan kepercayaannya pada Snow Empress. Permaisuri salju berbalik dan melambai pada Huo Yuhao. Kemarilah, Yuhao. Huo Yuhao buru-buru melangkah maju dan datang ke sisi Ratu Salju. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Bayi kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayahku." Huo Yuhao masih mencerna keterkejutan dan keheranan yang dia sembunyikan terhadap permaisuri salju, dan dia tidak tahu mengapa dia memanggilnya. Namun, seluruh tubuhnya membeku seperti batu ketika dia mengatakan itu. "Ayah, dia memanggilku apa?" "Ayah." Dia benar-benar tidak bergerak pada saat ini, seolah laut spiritualnya telah berubah menjadi es. Lebih penting lagi, ekspresi Ratu Salju sangat tenang dan santai ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang sangat normal. Huo Yuhao bukan satu-satunya, ekspresi Raja Beruang Es itu sama-sama tidak menarik. Tampaknya ada jejak ingus yang mengalir dari hidungnya yang besar. "Ayah," istilah itu sama asing baginya. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan dibawa pergi oleh Ratu Salju. Tapi mengapa istilah ini, ayah, muncul di mulut Snow Empress? The Snow Empress, dia sebenarnya punya ayah. Dia telah hidup selama lebih dari 700.000 tahun, dan dia adalah salah satu makhluk hidup tertua di dunia. Berapa umur ayahnya? Permaisuri salju menatap binatang manusia dan jiwa itu, yang keduanya tertegun tak bisa berkata-kata dan tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan tawa, dan itu bukan hanya senyum, karena dia tertawa sangat bahagia. Ini terutama terjadi ketika dia menatap Huo Yuhao, karena terbukti ada beberapa godaan dalam senyumnya. Permaisuri es tidak terlalu jauh dari mereka, tetapi dia tidak bisa tertawa sama sekali. Matanya terbuka lebar saat rahangnya menggantung terbuka, dia juga tidak mengharapkan kata-kata seperti itu datang dari mulut permaisuri salju. "Ayah, ada apa?" Ratu Salju menatap Huo Yuhao dengan senyum menawan di wajahnya. Huo Yuhao menelan ludah sebelum dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kamu memanggilku. Kamu tidak bisa membuat lelucon seperti ini, Snow Empress." Petik 2. Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, "Siapa yang bercanda denganmu? Saya memanggil Anda. Mengapa? Apakah Anda tidak berani mengakui saya? Sudahkah kamu lupa? Aku baru saja menyerahkan mahkotaku sebagai penguasa ekstrim North ke Tai, dan sejak saat itu, aku bukan lagi ratu di tempat ini. Saya bukan lagi permaisuri salju, saya putri salju yang selalu Anda lindungi, dan putri salju yang telah tumbuh sedikit demi sedikit." Petik 2. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan perubahan yang luar biasa. Dia hanya merasa sedih tentang jarak antara permaisuri salju dan dirinya sendiri ketika dia memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Mata sang ratu salju menjadi lembut. "Yuhao, aku telah memulihkan ingatanku, tetapi semua yang terjadi ketika kita bersama telah lama tertanam dalam ingatanku pada periode di mana ingatanku yang lama hilang. Saya tidak akan pernah melupakan semua waktu yang kami bagikan bersama, dan dalam hati saya, Anda adalah ayah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, dan itu hanya sentimen. Ya, itu hanya perasaan." Petik 2. Matanya menjadi sedikit sedih ketika dia berhenti. "Tahukah kamu, saya sendirian ketika saya datang ke dunia ini, dan kesepian ini membuat kepribadian saya dingin dan dingin. Saya adalah Icheski Snow Lady yang telah dipelihara dan dibawa oleh surga ke dunia ini,
Tetapi meskipun binatang jiwa terlemah di Extreme North memiliki orang tua mereka sendiri, saya tidak memiliki orang tua. Sebaliknya, Extreme North adalah orang tuaku. Saya tidak pernah mengalami kehangatan atau kebaikan orang tua. Tapi aku merasakan itu darimu. Saya bisa merasakan cinta dan perhatian yang Anda miliki untuk saya. Ketika aku bersamamu, bahkan jika kamu hanya menatapku dengan tatapan lembut dan ramah, itu membuatku sangat bahagia. Meskipun aku belum mendapatkan kembali ingatanku, ketika aku mendapatkan kembali ingatanku, aku menyadari bahwa periode ketika aku bersamamu adalah bagian paling bahagia dan paling bahagia dalam hidupku. Karena itu, aku menganggapmu ayahku dalam hatiku, dan itu tidak akan pernah berubah. Sejak saya memulihkan ingatan saya selama beberapa hari ini, saya dapat merasakan kekhawatiran di hati Anda. Anda tidak perlu takut apapun. Aku adalah permaisuri salju, tetapi aku adalah putri saljumu bahkan lebih. Saya lebih dari bersedia untuk menjadi putri salju Anda. Ayah, apakah kamu mau menerimaku sebagai anakmu? Petik 2. Sudut mulut Huo Yuhao mulai bergerak. Anak perempuan, permaisuri salju, wanita salju Icheski, ketiga di antara 10 makhluk besar, dan binatang buas dengan kultivasi 700.000 tahun, dewa. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun dia penuh kerinduan terhadap permaisuri salju sebelum ini, reaksi pertamanya ketika permaisuri salju berdiri di depannya dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia ingin menjadi putrinya bukanlah kebahagiaan, dia hampir bisa merasakan hidungnya berdarah. Itu hanya, permaisuri salju cemberut dan berkata, "Ayah, apakah kamu tidak menginginkan saya lagi? Maka saya akan menjadi anak tanpa rumah untuk kembali." Petik 2. The Snow Empress sangat cantik dari awal. Segalanya datang dari hatinya, dan meskipun dia tampak seperti wanita yang telah dewasa, suaranya, mata, dan nadanya tidak berbeda dari Lady Salju kecil saat itu. Tentu saja aku mau. Huo Yuhao tergagap. Baiklah, kalau begitu. Permaisuri salju terkikik ketika dia berjingkrak ke depan dan memeluk lengan Huo Yuhao. Aku sudah berusaha terlalu keras untuk berpura-pura setelah ingatanku pulih. Saya lebih suka menjadi putri salju. Lebih tepatnya, memori milik putri salju telah memungkinkan saya menemukan diri saya sendiri. Saya sedikit enggan untuk menyerahkan posisi saya sebagai penguasa Extreme North, tetapi sekarang saya merasa seolah-olah saya telah dibebaskan, dan semua tanggung jawab saya tidak lebih. Saya akan menjalani hidup saya dengan bahagia mulai hari ini dan seterusnya, dan perasaan itu sangat fantastis. Benar kan, Ayah? Petik 2. Huo Yuhao benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia bisa berhenti memanggilnya begitu. Bagaimanapun, mereka terlihat seusia mereka. Ratu Salju memanggilnya yang baru saja membuatnya merasa sangat aneh. Suara The Ice Empress datang dari belakangnya. "Snow, kamu memanggilnya ayah. Bagaimana dengan saya?" Permaisuri salju berbalik dan terkikik di Ice Empress. "Aku tidak peduli soal itu. Aku sudah menemukan kekasihmu, Ice. Jangan khawatir, kita bisa melakukan berbagai hal secara berbeda. Anda telah memanggilnya dengan namanya. Tidak mudah bagiku untuk menemukan cinta keluarga ini, Ice. Apakah kamu tidak bahagia untuk saya?" Petik 2. "Ya, tentu saja aku senang." Permaisuri Es memaksakan tawa. "Tapi perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini memang membuatku merasa sedikit aneh." Ratu Salju terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang aneh tentang ini. Aku masih aku, dan aku masih salju yang sama di hatimu. Semuanya baik-baik saja jika itu tidak berubah. Baik kecil, tunggu apa lagi? Cepat dan sambut kakekmu. Bukankah kamu selalu ingin aku menjadi ibumu? Baiklah, saya bersedia menerima Anda sebagai anak saya." Petik 2. Grand, kakek, Raja Beruang Es menatap Huo Yuhao dengan mata kosong. Dia pasti bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao adalah manusia. Tapi permaisuri salju, yang sangat ia hormati, sebenarnya memanggil manusia seperti ini ayahnya. Itu hanya, Huo Yuhao merasa sangat aneh. Dia tiba-tiba memiliki seorang anak perempuan hari ini, dan dia merasa seperti anak yang sangat formal, dan sekarang dia memiliki seorang cucu. Dia bahkan belum menikah. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Semuanya begitu aneh, tetapi dia tidak bisa tidak mengenali permaisuri salju sebagai putrinya. Ada anak yang baik. Permaisuri salju menepuk hidung Raja Beruang Es, dan dia melambaikan tangan kanannya ke udara dan menunjuk. Kristal es biru tua melayang di depan Ice Bear King. "Ini hadiah kakekmu untukmu."
Raja beruang es tertegun sejenak. Ketika dia berhasil melihat apa yang ada di depannya dengan jelas, matanya langsung melebar. Itu bermacam-macam esensi es misterius. Permaisuri salju mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimana dengan itu? Bukankah kakekmu murah hati?" Petik 2. Murah hati, ya, dia sangat dermawan. Salam kakek. Terima kasih, kakek. Cara dia berbicara kepada Huo Yuhao jelas terdengar jauh lebih lancar kali ini. Raja beruang es menatap manifold esensi es misterius ketika dia menelan lagi dan lagi, tampak seperti dia akan mulai ngiler. Namun, sebelum dia bisa mengangkat cakarnya untuk mengambilnya, permaisuri salju menarik kristal es. "Kamu harus menunggu sebentar, dan kamu belum bisa menyerapnya. Ini akan digunakan untuk menstabilkan asal kesadaran Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini, izinkan saya menjelaskan hal-hal kepada Anda sebagai ibumu. Bibimu, dan aku telah bergabung dengan kakekmu. Sederhananya, kami telah mengasimilasi bagian dari kekuatan kami dengan kakekmu. Anda sudah merasa bahwa kakek Anda adalah manusia. Dia adalah manusia paling berbakat di dunia saat ini." Petik 2.